Saat Ning Cheng membuka pintu lantai 71, ia merasakan ada yang tidak beres. Ia tahu posisi teratas di menara pengamatan bintang dipegang oleh Xiao Yu, dan bahkan Xiao Yu hanya berada di lantai 71. Sekarang, tanpa sadar ia telah naik ke lantai 71, bukankah itu akan membuatnya menjadi pusat perhatian? Jika dia tidak punya rahasia, perhatian publik tidak akan menjadi masalah, dia bahkan bisa menemukan pendukung yang kuat. Tapi sekarang dia dipenuhi rahasia, dan jika seorang tokoh berpengaruh menemukan ini, akan aneh jika mereka tidak menyelidikinya secara menyeluruh. Sekarang, bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak akan punya kesempatan, dan lagi pula, dia memang tidak mau. Dia mendapatkan banyak hal dari setiap level di sini. Setelah memasuki menara pengamatan bintang, dia tidak hanya menyempurnakan keterampilan tombak dan kemampuan ilahinya, tetapi juga menyempurnakan domain sungai bintangnya. Tidak hanya itu, dia juga memahami pertahanan indera ilahi dan serangan indera ilahi, dan bahkan pohon hantu kegelapan mengakuinya sebagai tuannya, menjadi penolongnya. Dia baru mencapai lantai 71. Kalau dia mencapai lantai 81, berapa banyak yang akan dia dapatkan? Setelah menerima risikonya, Ning Cheng mengambil langkah maju lainnya. Aura air yang tak terbatas langsung menyapu Ning Cheng, seperti aura atribut kayu di lantai 69. Air yang tak kasat mata dan tak berwujud ini terasa menyesakkan. Belum lagi bernapas, bahkan esensi bintang pun tertahan oleh air ini. Ini hanyalah aura air yang tak terlihat. Mengikuti aura ini, banjir besar yang dahsyat menghantam. Bahkan indera kedewaan Ning Cheng, yang seluas lautan kesadaran langit berbintang, tak mampu menembus dinding air tak terbatas ini. Air dianggap lembut, tetapi sebenarnya juga merupakan zat yang sangat keras. Anda bisa menekan sepotong besi menjadi lembaran tipis, tetapi Anda tidak bisa memampatkan segumpal air menjadi sesuatu yang lebih kecil. Sementara itu, dinding air di lantai 71 menara sedang dikompresi, seolah-olah berusaha mengecilkan air di lantai itu menjadi gumpalan kecil. Ning Cheng berada di dalam gumpalan air ini. Jika ia tidak segera melepaskan diri, ia pasti akan hancur berkeping-keping. Domain sungai bintang Ning Cheng meregang. Dinding air di sekitarnya, yang sebelumnya menekan, sedikit mengendur. Meskipun efek domain sungai bintang sangat berkurang di bawah tekanan dinding air ini, ia tetap membantu Ning Cheng. Saat dinding air mengendur, Ning Cheng melepaskan tombak petir berkilau miliknya. Kekuatan ilahi tanpa jejak, yang tidak meninggalkan jejak, masih dapat menciptakan celah kecil dalam penekanan kuat massa air. Bagi Ning Cheng, celah sekecil apapun sudah cukup. Saat itu juga, ia bergegas melewati lantai 71 dan tiba di pintu masuk lantai 72. Ning Cheng tidak terburu-buru mendorong pintu menara menuju lantai 72. Ia berdiri di dekat pintu, agak bingung. Secara logika, lantai 71 hanya sedikit lebih sulit daripada lantai 70. Jika Xiao Yu bisa melewati lantai 70, mengapa ia tidak bisa melewati lantai 71? Ning Cheng memikirkannya cukup lama tetapi tidak dapat menemukan jawabannya, jadi ia hanya mendorong pintu menara menuju lantai 72. Lantai ke-72 dipenuhi dengan serangan dari berbagai artefak magis dan bilah pedang, yang dicampur dengan dorongan dan beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Ning Cheng paling tidak takut dengan serangan semacam ini. Setelah mencapai titik ini, ia memahami arti penting setiap level. Dari kayu, api, air, dan kini serangan bilah logam ini. Ia menduga level selanjutnya adalah serangan atribut tanah. 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, akan sangat sulit bagi kultivator lain untuk melewati semuanya. Akar spiritual utamanya sudah lengkap. Meskipun ia belum menguji atribut akar spiritualnya, Ning Cheng menduga ia memiliki kelimanya. 72 lantai. Pengembara Jiangzu telah melampaui Xiao Yu dari Sekte Ling Qiao dan naik ke puncak peringkat menara pengamatan bintang. Menara pengamatan bintang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kali ini seseorang benar-benar berhasil mencapai lantai 72. Bukan hanya tidak akan ada yang melakukan ini lagi, tetapi mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Benarkah belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya? Kudengar pernah ada seorang senior bernama Guo Ya yang berhasil mencapai lantai 76. Lalu mengapa namanya tidak ada dalam daftar peringkat? Apa kau bodoh kecuali kau bisa mencapai lantai 81, namamu akan tercatat secara permanen. Jika kau tidak mencapai lantai 81, begitu kultivator ini memasuki alam sungai bintang, namanya akan dihapus dari daftar peringkat menara pengamatan bintang. Diskusi di Zhongtian Square bercampur dengan perdebatan,
Tetapi tidak peduli bagaimana perdebatan itu berlangsung, semua orang hanya mengagumi pria tunawisma Jiangsu yang menempati peringkat pertama. Lihat, pengembara itu telah menyerbu ke lantai 73, dan sekarang dia telah melewatinya, ke lantai 74. Pada saat ini, bahkan Ziche Jun, yang mengkhawatirkan Ning Cheng, benar-benar melupakan kekhawatirannya. Seperti para kultivator lainnya, ia menatap lantai 74 dengan mata terbelalak, jantungnya berdebar kencang. Menaiki setiap lantai menara pengamatan bintang sangatlah sulit, apalagi mencapai lantai 74. Lantai ke-73 menampilkan berbagai serangan atribut bumi, lantai ke-74 menampilkan gunung es dan lautan bersalju, lantai ke-75 menampilkan badai dan ombak yang mengamuk, dan lantai ke-76 menampilkan serangan guntur yang dahsyat. Ning Cheng berhenti di level 76. Petir kesengsaraannya hanya bertahan sebentar setiap kali, dan ia adalah seorang kultivator yang mampu menyerap energi spiritual atribut petir. Level ini sepenuhnya dibombardir oleh semua jenis petir, yang memungkinkannya tidak hanya menyerap energi petir untuk kultivasi tetapi juga untuk memahami serangan atribut petir. Sayangnya, dia tidak begitu mengenal atribut seperti es dan angin kalau tidak, menurutnya, dia akan tinggal di lantai 74 laut salju gunung es dan lantai 75 badai-badai untuk mendapatkan wawasan. Busur-busur petir menyambar Ning Cheng, dan bola-bola petir menghantam wilayah kekuasaannya. Di tengah serangan busur petir yang dahsyat ini, Ning Cheng menyerap energi spiritual petir untuk berkultivasi, sekaligus mencoba menemukan pola serangan petir tersebut. Puluhan juta mil jauhnya dari kota surgawi, terdapat kota bintang lain, yang juga dikelilingi oleh barisan pertahanan yang kuat. Lebih tepatnya, kota ini bukan benar-benar kota bintang, melainkan kota sudut bintang. Di luar kota sudut bintang ini, terdapat beberapa karakter melayang raksasa bertuliskan tanduk klan Yu. Kota sudut langit berbintang sangat umum di setiap benua bintang besar. Keluarga besar, sekte, dan kekuatan lainnya umumnya akan mendirikan kota sudut mereka sendiri. Kota sudut ini lebih sederhana daripada kota langit berbintang, mereka hanyalah tempat berkumpul bagi satu kekuatan. Kota sudut Yu adalah bekas markas keluarga Yu di Zongtian. Keluarga Yu memang bukan keluarga besar di langit berbintang agung Zongtian, tetapi juga bukan keluarga kecil yang tak dikenal. Saat ini, di rumah paling mewah di kota sudut klan Yu, seorang kultivator pria parubaya dari alam surgawi dan seorang kultivator wanita dari alam takdir surgawi sedang duduk di ruang tamu bersama seorang pemuda tampan. Pemuda itu, ditemani oleh dua sosok perkasa, baru saja berada di alam pengumpulan bintang. Tidak jelas apa yang mereka katakan sebelumnya, tetapi alis pria muda dan tampan itu sedikit berkerut. Tuan Muda Yu, silakan minum teh. Sisi akan segera kembali. King Er selalu bersama Sisi. Sekarang Sisi sudah kembali, King Er pasti akan segera kembali juga, kata pria parubaya itu sambil mengangkat cangkir tehnya. Meskipun ia seorang kultivator alam surgawi, ia tetap harus tersenyum patuh kepada seorang kultivator alam pengumpulan bintang. Pria tampan itu tersenyum tipis, saat pertama kali bertemu King Er, dia bilang pasangan Tao yang dicarinya haruslah orang nomor satu di menara pengamatan bintang di alam pengamatan bintang, dan orang nomor satu di menara sungai bintang di alam sungai bintang. King Er benar, kalau aku bukan orang nomor satu di menara pengamatan bintang, bagaimana mungkin aku pantas untuk King Er? Hanya saja King Er pernah pergi ke langit berbintang Manlun sebelumnya. Dan aku, Xiao Yu, tidak cukup berbakat untuk bisa meraih peringkat pertama di menara pengamatan bintang dan menunggunya. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Kaisar Manlun dan mengetahui bahwa kapal-kapal dari benua bintang Manlun telah lama tiba di langit berbintang langit pusat. Logikanya, saya seharusnya tiba jauh lebih awal, tetapi beberapa masalah sepele di sekte menunda saya selama beberapa hari. Saya datang ke sini hanya untuk menemui King Er dan mengatakan kepadanya bahwa saya tidak mengecewakannya. Pria parubaya itu tersenyum canggung, dan tepat saat dia hendak berbicara, keduanya bergegas masuk ke ruang resepsi. Seorang pria dan seorang wanita masuk. Pria itu berambut perak lebat dan memancarkan aura yang kuat, jelas seorang ahli alam surgawi. Di sampingnya berdiri seorang gadis yang sangat muda, matanya dipenuhi kecemasan dan kelelahan. Kakak Su, Sisi, kalian sudah kembali di mana? King Er melihat keduanya masuk, pria parubaya itu langsung berdiri dan bertanya berulang kali. Pria tampan bernama Xiao Yu itu juga berdiri, menatap tajam ke arah dua orang yang baru saja masuk. Jelas, ia juga khawatir kemana King Er pergi. Setelah Suster King membawaku kembali, dia kembali ke benua bintang Manlun. Sekeras apapun aku membujuknya, aku tidak bisa. Suara gadis bernama Sisi itu berlinang air mata. Apa? Tanya pria parubaya itu tak percaya.
Bukankah Time Wasteland sudah berakhir, kenapa dia harus pergi ke tempat kecil seperti Manlun Starfield? Sisi melirik Xiao Yu, tetapi tidak menjawab. Hanya dia yang tahu apa yang sedang dilakukan Suster King di benua bintang Manlun. Dia akan menunggu tanah terlantar waktu terbuka untuk kedua kalinya di benua bintang Manlun, lalu pergi mencari kultivator bernama Ning Cheng itu. Alasan Suster King kembali ke langit berbintang Agung Zongtian sepenuhnya untuk mengantarkan batu waktu. Kenapa King Er bilang dia akan menemaniku ke alun-alun Zongtian saat dia kembali, karena aku bilang kalau dia kembali nanti, namaku akan muncul di puncak daftar peringkat menara pengamatan bintang. Kenapa dia malah pergi ke langit berbintang Manlun sekarang? Nada bicara Xiao Yu sedikit kesal. Keinginannya untuk mengejar Yu King adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota langit berbintang Zhoutian. Semua orang percaya bahwa ia dan Yu King adalah jodoh yang ditakdirkan. Yu King memiliki wajah tercantik di seluruh angkasa. Ia adalah kultivator paling berbakat di seluruh angkasa, hanya persatuan seperti itulah yang bisa dianggap sebagai jodoh yang sempurna. Lalu, mengapa Yu King meninggalkan kota langit berbintang Zhoutian di saat genting ini dan kembali ke tempat sekecil langit berbintang Manlun? Memikirkan hal ini, raut wajah Xiao Yu berubah agak muram. Yu King memang yang paling cantik, tapi sebagai seorang jenius dari Sekte Ling Qiao, Sekte Langit Berbintang, bukankah ini keterlaluan? Kakak senior Yu, ku dengar. Gadis bernama Sisi itu melihat raut wajah Xiao Yu yang tidak tepat, lalu berkata dengan nada rendah dan sedikit khawatir, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang untuk waktu yang lama. Xiao Yu menarik napas, mengangguk ke arah Sisi, dan berkata perlahan, "Adik Sisi, ceritakan apa yang kau dengar, jangan sungkan. Apapun yang terjadi, aku akan pergi ke Manlun Starry Sky." Sisi mengangguk, "Kakak senior Yu, ku dengar seseorang telah mencapai lantai 69 menara pengamatan bintang, dan orang itu berpeluang mencapai lantai 72. Ekspresi Xiao Yu berubah. Ia tahu seorang kultivator yang menantang surga telah muncul dari menara pengamatan bintang. Ketika tiba, ia mendengar bahwa orang ini telah mencapai lantai 61. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Soal melampaui lantai 71, ya sudahlah. Setelah Sisi mengatakan orang itu sudah mencapai lantai 69, jelaslah bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi pertama. Memikirkan hal ini, Xiao Yu tak bisa diam lagi. Ia menyapa seseorang dengan santai dan bergegas keluar. Ketika Xiao Yu tiba di alun-alun Zongtian, Ning Cheng baru saja menginjakkan kaki di lantai 77 menara pengamatan bintang. Ning Cheng telah menghabiskan beberapa hari di lantai 76, tetapi selain beberapa busur petir sederhana, ia belum mampu memahami kemampuan ilahi berbasis petir yang sesungguhnya. Hal ini membuat Ning Cheng berhenti tinggal di lantai 76. Teknik tanpa bentuk kuning mendalam memang kuat, tetapi bahkan teknik terkuat pun membutuhkan sumber. Hanya dengan bentuklah ketiadaan bentuk dapat terjadi saat ini, ia bahkan tidak dapat memahami bentuk serangan berbasis petir, jadi bagaimana ia bisa mencapai ketiadaan bentuk. Xiao Yu menatap kosong ke lantai 77 di belakang para tunawisma Jiangsu, hatinya membara seperti api. Dia tahu dia bahkan tidak bisa mencapai lantai 77. Benar, lantai 71 bukanlah batas akhirnya. Alasan dia tidak naik ke lantai 72 adalah untuk tetap tinggal dan menamparkan wajah orang lain. Kali ini, para jenius pengamat bintang yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di langit berbintang pusat. Mungkin seseorang dapat menembus lantai 72. Pada saat itu, ia tidak akan ragu untuk kembali memasuki menara pengamatan bintang dan menginjak-injak kultivator yang telah mencapai lantai 72 di bawah kakinya. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Ia ingin memberi kesan kepada orang-orang bahwa bahkan jika seseorang menembus lantai 80, ia juga dapat mencapai lantai 81. Bahkan Xiao Yu sendiri tidak bisa menjamin bisa menembus lantai 74, ia hanya bisa membuka lantai 74 paling banyak, tetapi tidak bisa melewatinya. Dan hari ini, seseorang benar-benar berhasil menembus lantai 77, menunjukkan bahwa pengembara ini bahkan lebih kuat darinya. Xiao Yu mengepalkan tinjunya. Dia adalah jenius nomor 1 di langit berbintang langit tengah. Dia, Xiao Yu, bahkan berani menghapus kultivasinya sendiri dan kembali dari alam jembatan bintang ke alam pengumpulan bintang. Siapa lagi yang berani melakukan itu? Kemampuannya untuk mencapai puncak menara pengamatan bintang, bahkan setelah menghapus level kultivasinya, membuatnya tampak unik. Hanya seorang jenius seunik dirinya yang berani melakukan hal seperti itu. Kini ia turun dari peringkat pertama ke peringkat kedua di menara pengamatan bintang. Peringkat pertamanya telah lenyap. Ia menghapus level kultivasinya, dan terpaksa menurunkannya ke tahap pengumpulan bintang.
Ia bukan lagi sosok yang arogan dan terlalu percaya diri seperti dulu. Ia tak lagi menarik perhatian orang yang benar-benar menarik perhatian selalu berada di peringkat pertama. Begitu Ning Cheng memasuki lantai 77 menara pengamatan bintang, ia dikelilingi oleh bilah-bilah spasial yang kacau. Bilah-bilah spasial ini berbeda dari bilah-bilah biasa. Bilah-bilah ini tak terlihat dan tak kasat mata, mampu muncul begitu saja. Di bawah pengaruhnya, kecerobohan sesaat saja dapat mengakibatkan terbelah dua. Cedera adalah hasil yang sangat mudah. Ning Cheng melintasi kehampaan dan bahkan melintasi berbagai bidang. Meskipun ia diselimuti oleh jimat penciptaan saat melintasi berbagai bidang, hal itu tidak memengaruhi pemahamannya tentang kehampaan. Di bawah indera kedewaan Ning Cheng, bilah-bilah spasial ini hampir mustahil untuk disembunyikan. Ia bahkan bisa merasakan beberapa bilah yang tidak bisa dideteksi oleh indera kedewaan Ning Cheng. Sekalipun ia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, setidaknya ia bisa menghindari titik-titik vital. Pada paruh pertama hari itu, Ning Cheng bergegas melewati lantai 77 dan mendorong gerbang menara lantai 78. Setelah mendorong pintu menara di lantai 78, Ning Cheng langsung dihadapkan pada kerun dewa spasial. Meskipun ini berada di dalam menara pengamatan bintang, Ning Cheng tidak berani melangkah ke kerun dewa spasial seperti itu. Begitu masuk, siapa yang tahu di mana ia akan berakhir? Baru pada saat inilah Ning Cheng dapat benar-benar memahami kekuatan laut kesadaran langit berbintang. Tanpa laut kesadaran langit berbintang dan domain sungai bintang, Ning Cheng tidak akan mampu bertahan lama di tengah kerun dewa spasial yang padat ini, diselingi bilah-bilah spasial. Indera keilahiannya yang kuat melekat pada domain sungai bintang, dengan jelas memberitahu Ning Cheng di mana letak bahaya dan di mana ruang angkasa itu runtuh. Ning Cheng melewati tempat ini, tempat yang dapat dengan mudah merenggut nyawa orang lain. Dia sudah memasuki lantai 79. Ya dewa, apa dia akan mencoba mencapai lantai 81? Ketika Ning Cheng menyerbu ke lantai 79, para kultivator yang menyaksikan di alun-alun tidak lagi melihat ke lantai mana Ning Cheng telah mencapai, tetapi semuanya berpikir tentang apakah kultivator ini dapat mencapai lantai 81. Orang itu luar biasa. Mereka benar-benar berhasil mencapai lantai 79. Ketua Serikat pasti melihatnya. Hei, Nona, kenapa kau tampak begitu sedih? Orang itu akan mencapai lantai 81. Wanita bergaun hijau, yang berdiri di dekat layar peringkat menara pengamatan bintang, merasa senang ketika menyadari bahwa majikannya tampak tidak senang sama sekali. Kultivator perempuan bergaun biru muda itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih, kalau saja dia masuk 100 besar, aku masih punya harapan. Kalau dia masuk 10 besar, harapanku akan jauh lebih kecil. Sekarang, aku sudah tidak punya harapan lagi, jadi apa yang bisa kusyukuri? Gadis bergaun hijau itu segera berkata, Nona, meskipun dia sudah mencapai lantai 81, asalkan kita menemukannya lebih dulu, masih ada harapan. Dilihat dari namanya dan bintang Jiangsu, dia jelas seorang kultivator nakal yang tidak dikenal. Kultivator nakal seperti ini belum banyak mengenal dunia, jadi selama kita memperlakukannya dengan baik. Lihatlah sekeliling, kata wanita penggarap yang dipanggil Nona itu dengan jengkel. Wanita berpakaian hijau itu melihat sekeliling, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan bergumam pada dirinya sendiri, kapan begitu banyak orang kuat tiba di sini. Setelah Ning Cheng membuka pintu menara di lantai 79, ia terkejut mendapati interiornya benar-benar seperti gurun yang kacau. Tidak ada dinding, tidak ada jalan setapak, tidak ada petunjuk arah, dan tidak ada serangan. Ning Cheng berbalik, dan bahkan pintu menara yang baru saja ia masuki pun hilang. Lapisan macam apa ini? Ning Cheng melangkah beberapa langkah, tetapi rasanya seperti berjalan di atas kapas. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi tidak merasakan apa-apa. Ia mengulurkan indera ilahinya, tetapi tetap tidak bisa melihat dengan jelas. Apa yang terjadi? Ning Cheng benar-benar bingung. Bukankah tujuan memasuki menara pengamatan bintang adalah untuk memahami teknik Tao dan kemampuan supernatural seseorang, lalu sekaligus melewati menara itu? Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Tunggu sebentar, Ning Cheng tiba-tiba teringat kata-kata melewati menara pengamatan bintang. Tak peduli di lantai berapa, tak peduli apa yang ada di sana, asalkan dia bisa melewatinya, bukankah itu akan menyelesaikan semuanya? Memikirkan hal ini, semangat Ning Cheng kembali membara, dan ia melepaskan beberapa bilah indera ilahi. Jika indera ilahi tidak dapat menembusnya, ia akan menyerang dengan indera ilahi. Jika tidak berhasil, ia akan mencoba menggunakan kemampuan supernatural. Saat bilah pedang dewa ditembakkan, Ning Cheng merasakan antarmuka hampa yang samar.
Apakah ini simulasi antarmuka kehampaan? Ning Cheng sangat gembira saat menyadari hal ini. Seperti yang dikatakan saudara Chang Wei, antarmuka itu adalah sebuah dinding. Selama ia bisa merobek dinding ini, ia bisa melewati antarmuka itu dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan rute sesingkat-singkatnya. Jika ia tidak bisa merobek dinding ini, ia harus mengambil jalan memutar untuk melewatinya. Merobek antarmuka hanyalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk kuat. Ia bukanlah makhluk kuat, dan ini hanyalah simulasi antarmuka kehampaan tingkat rendah. Namun suatu hari nanti, ia juga akan mampu merobek antarmuka di kehampaan yang sesungguhnya, dan bahkan mungkin kembali ke benua Yixing hanya dalam beberapa tarikan napas. Tanpa penundaan lebih lanjut, Ning Cheng mengaktifkan esensi bintangnya dan merobek penghalang di depannya. Sebuah ruang baru muncul di hadapannya. Ning Cheng melangkah masuk, dan indera ilahinya sekali lagi mendeteksi penghalang tersebut. Ning Cheng tahu bahwa ruang yang ia robek dan ruang yang ia sentuh adalah virtual, tetapi ia masih sangat bersemangat. Ning Cheng merobek satu demi satu antarmuka, membuka satu demi satu ruang, hingga dia berdiri di luar lantai ke-80 menara pengamatan bintang. Mendorong pintu ke lantai 80, Ning Cheng melihat tidak ada apa-apa di sana. Jika seperti lantai 79, di mana selalu ada penghalang antara ruang hampa, di lantai ini indera ilahinya mengalir bebas tanpa penghalang antara ruang hampa sama sekali. Tidak ada rintangan, dan tidak ada serangan. Demikian pula, tidak ada tangga menuju lantai 81. Ning Cheng bisa berjalan dengan leluasa di lantai 80. Selain futon di tengah, satu-satunya hal lain di lantai ini adalah gerbang menara. Ning Cheng tahu bahwa jika dia ingin diteleportasi keluar, yang harus dia lakukan hanyalah menyentuh gerbang menara, yang berarti dia gagal maju melalui level tersebut. Ning Cheng tidak mau diteleportasi, apapun yang terjadi. Meskipun dia tidak tahu situasi di Zhongtian Square, dia tahu pasti ada banyak orang di sana saat ini. Lagi pula, seseorang telah membobol lantai 80 menara pengamatan bintang. Ning Cheng berjalan ke futon tengah di lantai 80 dan duduk. Ia tidak percaya lantai ini hanya untuk pamer. Setiap lantai di menara pengamatan bintang memiliki tujuan mustahil. Lantai 80 menjadi tak berarti. Saat Ning Cheng duduk di futon, serangkaian gambaran membanjiri pikirannya. Gambaran-gambaran ini berasal dari saat ia memasuki lantai pertama menara pengamatan bintang, dan ia telah menghadapi berbagai macam serangan. Bahkan serangan dengan berbagai atribut datang silih berganti. Di tengah serangan-serangan elemen ini, ia memperoleh Dark Nether Fin, memahami beberapa busur petir dengan atribut petir, dan bahkan bersendewa dengan metode penguraian antarmuka. Berbagai gambaran diringkas menjadi berbagai teknik Tao, yang berulang kali disimpulkan Ning Cheng. Meskipun metode yang digunakan untuk menyerangnya beragam, semuanya pada akhirnya sama. Entah itu memadatkan logam, kayu, air, dan api, atau angin, guntur, tanah, dan es, semuanya adalah teknik yang sama. Semua teknik ini diringkas oleh menara pengamatan bintang. Baginya, di masa depan, semua teknik ini akan diringkas dari esensi bintang, indera ilahi, dan wawasan Taoisnya. Suatu hari, ketika ia mencapai alam tertentu, ia dapat mengubah langit yang penuh salju dan angin menjadi langit yang penuh guntur hanya dengan lambaian tangannya. Ia dapat mengubah gundukan tanah menjadi lautan api, inilah kembalinya ke kesatuan. Mengumpulkan semua kekuatan supernatural yang tak berwujud dan tak berbentuk menjadi satu sumber yang sama juga merupakan kembalinya semua aliran ke kesatuan. Sebagaimana segala sesuatu di dunia ini berkembang pesat, tampak beraneka ragam, mereka hanyalah satu kesatuan. Alam semesta dan langit berbintang tampak luas, tetapi mereka hanyalah dunia yang luas. Untuk mengendalikan segalanya, mengubah angin dan awan menjadi hujan dengan lambaian tangan, itulah kembalinya ke kesatuan. Sesuatu yang diselimuti kabut mengendur di benak Ning Cheng. Ning Cheng tiba-tiba membuka matanya. Apakah ini asal mula daunnya ia mengolah Xuan Huang Wuxiang dan memahami Dao kembali ke kesatuan? Master Baichi pernah berkata bahwa segala sesuatu kembali pada kesatuan, dan setiap orang memiliki tujuan akhir masing-masing. Hari ini, di lantai 80 menara pengamatan bintang, beliau akhirnya menyentuh ujung daunnya sendiri, dan inilah tujuan akhirnya. Atau, jika orang lain duduk di futon ini, mereka akan memahami prinsip Taoisme yang sepenuhnya berbeda dari Taoisme kesatuan. Pada saat ini, Ning Cheng bahkan lebih bersemangat. Ia tidak berdiri, melainkan mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa material. Ia melepaskan api sungai bintang, dan material-material itu dengan cepat meleleh, lalu kotoran-kotoran dihilangkan, mengembun menjadi satu susunan demi satu. 2 jam kemudian, sebuah tombak panjang muncul di tangan Ning Cheng.
Setelah menyentuh batas teknik Dao-nya sendiri, dia akhirnya menciptakan artefak Dao tingkat menengah pertamanya. Ning Cheng tertawa terbahak-bahak, menggenggam tombaknya, dan berdiri. Namun, ia segera menahan tawanya, menatap langit. Sebuah pintu keluar telah muncul di sana, menuju kehampaan. Bukankah menara pengamatan bintang seharusnya memiliki 81 lantai? Bagaimana dia bisa mencapai puncak setelah hanya mencapai lantai 80? Ning Cheng mengamati area itu dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa memang tidak ada lantai 81 di atasnya, dan tidak diketahui di mana ia akan berakhir setelah memasuki kehampaan. Ning Cheng masih ingin memasuki bintang giok abadi, jadi wajar saja ia tidak ingin memasuki kehampaan. Namun, Ning Cheng segera menyadari bahwa ia harus naik ke atas. Ia menghabiskan seharian mencari di lantai 80, tetapi tidak ada jalan keluar selain naik ke atas. Ning Cheng tidak ingin diteleportasi ke alun-alun, jadi dia tidak punya pilihan selain terbang ke sana. Ketika Ning Cheng mendarat, kekosongan yang sebelumnya ia pindai dengan indera ilahinya telah lenyap. Pintu masuk di belakangnya juga lenyap. Ia masih berada di dalam menara. Ning Cheng tercengang. Apakah ada masalah dengan indera kedewaannya? Dia jelas telah memindai kehampaan dengan indera kedewaannya tadi, jadi mengapa dia masih berada di menara setelah naik-naik dari lantai 80, seharusnya ini lantai 81. Indera kedewaannya tidak mendeteksi lantai 81, tetapi dia sebenarnya berada di lantai 81 setelah naik. Apa yang terjadi? Lantai ini juga bebas dari serangan atau anomali apapun. 12 langkah di depan Ning Cheng, hanya ada gerbang menara. Di atas gerbang itu tertulis pintu masuk ke lantai 81 menara pengamatan bintang. Ning Cheng melihat sekeliling dengan bingung. Selain pintu yang ditandai sebagai pintu masuk ke lantai 81, tidak ada jalan keluar lain. Ning Cheng mempercepat langkahnya, ingin pergi dan membuka gerbang menara di pintu masuk lantai 81, lalu memasuki lantai 81 yang sebenarnya. Tetapi sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Tidak peduli berapa banyak langkah yang diambilnya atau seberapa cepat dia bergerak, jarak antara dia dan gerbang menara di pintu masuk lantai ke-81 tetap tidak berubah. Jelas jaraknya hanya belasan langkah, tetapi Ning Cheng berlari ribuan langkah. Melihat ke depan, jaraknya masih tampak hanya belasan langkah. Hati Ning Cheng mencelos. Ia mengaktifkan esensi bintangnya, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Saat ia mendarat, pintu masuk ke lantai 81 masih terbentang di depannya. Kalau begini terus, ia takkan pernah sampai di pintu masuk lantai 81. Ning Cheng berhenti. Ia tak ingin melanjutkan usaha sia-sia ini. Saat ini, ia merasa seperti monyet, seakan terperangkap di telapak tangan orang lain, tak mampu melompat keluar. Perasaan ini tidak mengenakan dan membuat Ning Cheng merasa sangat tidak nyaman. Ning Cheng berdiri di sana selama 1 jam penuh, menatap gerbang masuk ke lantai 81 menara tak jauh di depannya dalam diam. Ia telah mencoba berjalan lambat, cepat, terbang, dan berteleportasi, tetapi ia tak bisa maju selangkah pun. Ia tiba-tiba mengerti mengapa indera keilahiannya menganggap tempat ini sebagai kehampaan. Kehampaan itu tak berujung, atau mungkin ia berada di dalamnya tanpa menyadarinya. Dimensi spasial menara itu kecil, sementara kehampaan itu luas. Siapa yang bisa membedakan antara besar dan kecil? Ia memegang mutiara Xuan Huang di tangannya. Itu hanyalah setitik kecil, namun di dalamnya terdapat dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ia hanya berjarak 12 langkah dari gerbang menuju lantai 81, tetapi siapa yang tahu apakah ada ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya yang memisahkan mereka? Ia belum memahami hukum ruang. Artinya ia tidak akan pernah bisa membuka gerbang menuju lantai 81 sampai ia memahaminya. Selama sisa hidupnya, kecuali ia memahami hukum ruang, ia akan terjebak di sini. Ning Cheng menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Ia belum memahami hukum ruang, tetapi ia telah memahami sedikit pemahaman dasar tentang hukum waktu. Sebelumnya, ia telah memahami prinsip kembali ke kesatuan, kesatuan segala sesuatu. Angin dan awan dapat mengembun menjadi guntur dan hujan, dan gunung es dapat berubah menjadi lautan api. Tempat ini, yang tampaknya hanya berjarak belasan langkah, tidak dapat dilintasi menggunakan hukum ruang, jadi mengapa tidak mencoba memahami, bahkan pemahaman dasar, tentang hukum waktu. Ning Cheng adalah pria yang suka bertindak. Dia baru saja memikirkan hukum waktu saat dia melepaskan kekuatan ilahi senja matahari terbenam. Saat kekuatan ilahi senja-senja dilepaskan, segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku, semuanya berubah menjadi patung. Saat itu, ruang ini hanya memiliki satu penguasa Ning Cheng. Ning Cheng melangkah maju, dan kekuatan ilahi senja menghilang. Lingkungan kembali normal. Ning Cheng menatap pintu menara lantai 81,
yang bisa ia dorong dengan mudah, dan merasa sangat tenang. Ia telah mencoba berbagai cara sebelumnya, tetapi tak satu pun berhasil membuatnya maju. Setelah melepaskan senja-senja, ia hanya mengambil satu langkah untuk mencapai pintu masuk lantai 81. Inilah hukum langit dan bumi, ia baru menyentuh permukaan hukum waktu. Di masa depan, jika ia ingin mencapai kekuatan supernatural yang hebat dan menjelajahi dunia yang luas, ia harus menguasai semua hukum langit dan bumi. Ning Cheng tidak terburu-buru membuka pintu masuk lantai 81. Berdiri di sana, ia mendapati bahwa indera spiritualnya kini dapat sepenuhnya menyapu seluruh alun-alun Zongtian. Saat ini, jumlah kultivator di alun-alun Zongtian bahkan lebih banyak dari yang ia duga, berdesakan rapat, hampir memenuhi seluruh alun-alun. Sebagai salah satu dari 10 alun-alun utama di Kota Langit, alun-alun Zongtian tentu saja sangat luas. Fakta bahwa alun-alun sebesar itu dipenuhi orang menunjukkan betapa banyaknya orang yang ada di sana saat itu. Ning Cheng diam-diam merasa khawatir, tetapi juga lega karena ia tidak diteleportasi. Dari sekian banyak orang di sini, banyak yang datang untuk menonton pertunjukan, tetapi tentu saja banyak yang tertarik padanya. Mungkin dialah orang pertama yang membuka pintu lantai 81 menara pengamatan bintang. Ning Cheng berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya menenangkan diri dan membuka pintu lantai 81. Yang dihadapi Ning Cheng bukanlah lantai 81 yang sebenarnya, melainkan sebuah tangga yang curam. Tangga itu membentang dari bawah kakinya hingga ke pintu keluar di bawah, yang ujungnya diselimuti kabut tipis menara pengamatan bintang. Pintu masuk ke lantai 81 sebenarnya adalah sebuah tangga menuju ke bawah. Ning Cheng berdiri di puncak tangga, sangat terkejut. Mungkin hanya dia yang tahu bahwa lantai 81 hanyalah sebuah tangga menuju ke bawah. Karena begitu banyak orang di alun-alun, beberapa kultivator sudah berdiri di tepi kabut. Indra kedewaan Ning Cheng dapat melihat bahwa beberapa orang akan berada di dekat tangga jika mereka mundur beberapa langkah saja. Ia yakin jika ia turun seperti ini dan perlahan-lahan menyatu dengan kerumunan kultivator di alun-alun, tidak akan ada yang tahu. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada menara pengamatan bintang dan layar peringkat siapa yang akan menyadari bahwa tiba-tiba ada satu orang lagi di antara kerumunan. Ning Cheng terus memindai keluar dengan indera ilahinya, dan ia segera menemukan orang yang dicarinya. Kultivator wanita yang mirip si Qianghua juga berada di alun-alun, berdiri di tengah kerumunan, tampaknya sedang berbicara dengan kultivator wanita di sampingnya. Ning Cheng, yang awalnya berencana untuk terus seperti ini, segera melepas topeng dan artefak magisnya, lalu bergegas turun dari lantai 81. Dengan tangga yang tersedia, Ning Cheng dengan cepat muncul dari dasar menara pengamatan bintang dan menyatu dengan kerumunan di tepi kabut. Seperti dugaan Ning Cheng, tidak ada yang tahu bahwa ia telah turun dan bahkan memasuki alun-alun. Tidak, pengembara Jiangzu itu tampaknya berhenti di lantai ke-80. Apa yang aneh tentang itu, dia tinggal di lantai 1 selama 8 atau 9 hari sebelumnya. Kali ini, berapa lama lagi, mungkin sebentar lagi, dia akan berada di lantai 81. Sayangnya tidak, lihat, waktu telah menghilang di belakang. Memang begitu. Kita sudah memasuki lantai 81, kita benar-benar sudah memasuki lantai 81, seru kultivator itu terkejut di tengah kalimatnya. Saat ini, tak seorang pun peduli dengan teriakannya. Semua orang menatap layar peringkat menara pengamatan bintang. Sesuai nama pengembara Jiangzu, memang lantai 81. Benar sekali, kita memang sudah memasuki lantai 81, tapi masih belum ada waktu tersisa. Setelah Ning Cheng memasuki lantai 81, seluruh plaza bersorak-sorai. Semua orang takjub karena akhirnya ada yang mencapai puncak menara pengamatan bintang. Ini adalah tonggak sejarah bagi Zongtian Grand Starry Sky, tak ada yang lebih sensasional dari ini. Bahkan Kaisar Agung Langit Berbintang Pusat tidak pernah memasuki tingkat ke-81 saat ia mengamati bintang-bintang. Tapi kenapa tidak ada waktu setelahnya? Logikanya, selama dia tidak diteleportasi keluar dan tetap berada di menara pengamatan bintang, waktu seharusnya terus berjalan. Mungkinkah dia binasa? Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mencapai lantai 81 bisa binasa? Tak terhitung banyaknya orang bersorak, sementara yang lain terkagum-kagum. Di belakang para gelandangan Jiangzu terdapat 81 lantai, tetapi di balik itu, detak waktu berhenti. Lebih tepatnya, bahkan penunjuk waktu pun lenyap sama sekali. Namanya telah naik daun sedikit lagi. Dengan terkesiap, semua orang menyadari bahwa jarak antara nama pengembara Jiangzu di peringkat pertama dan Xiaoyu Sekte Lingqiao di peringkat kedua di layar peringkat telah melebar,
dan nama pengembara Jiangsu telah berubah dari emas muda menjadi emas keunguan, dan fontnya menjadi beberapa kali lebih besar. Dari kejauhan, kata-kata Jiangsu Wanderers tampak menonjol dengan cemerlang. Ning Cheng berdiri di belakang kerumunan, sama terkejutnya. Karena ia berdiri di pintu masuk lantai 81, indera kedewaannya dapat memindai seluruh alun-alun, jadi ia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Saat ia mendorong pintu menara di lantai 81 dan menuruni tangga, namanya di layar peringkat masih menunjukkan lantai 80. Namun, saat ia keluar dari tangga, melangkah keluar dari kabut, dan menyatu dengan kerumunan di alun-alun, nomor lantai menara di sebelah namanya berubah menjadi lantai 81. Lebih lanjut, waktu yang ditampilkan setelah namanya juga menghilang. Bukankah ini berarti bahwa gerbang menuju lantai ke-81 ada di Menara Pengamatan Bintang, dan hanya dengan membuka gerbang ini dan keluar dari Menara Pengamatan Bintang, seseorang dapat benar-benar berkata bahwa mereka telah melangkah ke lantai ke-81. Kalau begitu, selain dia, mungkin tak seorang pun di alun-alun ini tahu bahwa semua orang berdiri di lantai 81. Satu-satunya perbedaan antara dia dan yang lainnya adalah proses naik ke lantai 81. Prosesnya Ning Cheng kembali menatap kerumunan yang bersemangat di sekitarnya, dan tiba-tiba sebuah kesadaran muncul di benaknya. Faktanya, banyak orang berada di posisi yang sama dan menjalani kehidupan yang sama. Namun, sebagian orang menghargainya, sementara yang lain mengeluh. Mereka yang menghargainya melakukannya karena mereka telah bekerja keras untuk menciptakan posisi mereka. Kekayaan mereka bukanlah posisi itu sendiri, melainkan prosesnya, seperti memanjat dari lantai 1 ke lantai 81 dengan susah payah. Namun, Ning Cheng segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini dan bergegas menuju Si Qianghua, yang dilihatnya. Tempat paling menakjubkan di kota surgawi tak diragukan lagi adalah Gunung Kekaisaran Menara Hati. Gunung ini bagaikan negeri dongeng di dalam kota, dengan paviliun-paviliunnya yang berkesinambungan diselimuti energi bintang yang luar biasa kaya, berdiri di tengah pegunungan yang hijau. Burung bangau yang terbang tinggi di sekitar pegunungan dan awan warna-warni yang berputar-putar membuat sulit dipercaya bahwa tempat seperti itu berada di dalam kota. Negeri dongeng di dalam kota ini adalah gua tempat tinggal Kaisar Bintang pertama dari langit berbintang Langit Pusat, Menara Chuanxin, dan juga yang paling terkenal dari sekian banyak pegunungan Kaisar Bintang. Di seluruh tata bintang yang luas, banyak legenda beredar tentang Menara Penusuk Hati. Konon, kultivasi Menara Penusuk Hati telah melampaui Kaisar Bintang Abadi, tetapi tidak ada yang tahu persis tingkat kultivasinya. Setiap kali seorang Kaisar Bintang dari tata bintang Langit Pusat datang ke kota bintang surgawi, tak seorang pun berani menolak untuk mengunjungi Menara Penusuk Hati. Saat ini, sekitar selusin orang sedang duduk di paviliun udara Gunung Kaisar Menara Hati. Mereka semua adalah Kaisar Bintang yang kuat yang datang mengunjungi Menara Hati. Menara Hati adalah orang yang sangat arogan. Namun, setinggi apapun statusnya, ia akan tetap berinisiatif untuk menemani para Kaisar Bintang yang berkunjung ini. Pengembara itu belum diteleportasi keluar. Chuanxin Lou bertanya kepada pelayan di sampingnya sambil tersenyum. Biasanya, ketika para Kaisar Bintang datang berkunjung, mereka hanya membahas situasi di sistem bintang masing-masing dan bertukar perkembangan kultivasi mereka. Namun, kali ini, kemunculan seorang pengembara di alun-alun Zongtian telah memberi Menara Chuanxin dan para Kaisar Bintang ini topik diskusi baru. Itulah sebabnya Chuanxin Lou berkata bahwa begitu pengembara itu diteleportasi keluar, dia akan menyuruh seseorang membawanya ke Xin Lou di San untuk menemuinya. Yang mulia, masih belum ada kabar darinya. Dia seharusnya masih berada di Menara Pengamatan Bintang, jawab pelayan itu sambil membungkuk cepat. Seorang pria berwajah gelap tertawa, kemampuan pengembara ini untuk mencapai lantai 80 sungguh luar biasa. Mungkin langit berbintang agung Zongtian kita akan segera melahirkan individu yang benar-benar menantang surga. Mendengar kata-kata pria berwajah gelap itu, seorang biarawati Tao Anggun yang duduk tak jauh darinya berkata dengan tenang, mencapai lantai 80 Menara Pengamatan Bintang memang merupakan bukti bakat luar biasa, tetapi belum tentu menjadikan seseorang jenius yang menantang surga. Selama seseorang mengenal atribut langit berbintang dan memiliki kekuatan yang luar biasa, mencapai lantai 80 bukanlah hal yang mustahil. Chuanxin Lou tertawa terbahak-bahak, saudara Wu benar, orang ini memang jenius. Namun, saya tetap setuju dengan kata-kata Suster Junior Mihui. Sebenarnya, tidak ada cara untuk memasuki lantai 81 Menara Pengamatan Bintang 99. Mencapai lantai 80 sudah dianggap jenius. Karena tidak ada yang bisa mencapai lantai 81, bahkan jika seseorang berhasil menembus lantai 80,
mereka hanya bisa dianggap jenius, bukan seseorang yang menantang surga. Mengapa demikian? Seseorang langsung bertanya. Chuan Xinlou berkata sambil tersenyum, biarkan Suster Junior Mihui menjawab pertanyaanmu. Biarawati Tao yang anggun itu berkata dengan tenang, karena serangan terkuat di 80 tingkat pertama hanyalah serangan atribut biasa atau serangan terhadap lautan kesadaran, dan bahkan tidak melibatkan aturan. Namun, untuk memasuki tingkat ke-81 dari tingkat ke-80, ku dengar kau perlu memahami semacam hukum ruang waktu. Baik itu hukum ruang maupun hukum waktu, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh seorang kultivator alam pengamatan bintang, bahkan sedikit pun tidak. Pada titik ini, biarawati Taois yang anggun itu melirik para kaisar bintang di sekitarnya sebelum melanjutkan, jangankan seorang kultivator pengamat bintang, bahkan di antara kita di sini, berapa banyak yang telah memahami, bahkan sedikit saja, hukum waktu setidaknya aku belum menyentuhnya. Para kaisar bintang di sekitarnya terkesiap kaget. Aturan spasial agak mudah dipahami, tapi aturan waktu ini sungguh terlalu mustahil. Menara pengamatan bintang memiliki lorong-lorong berdasarkan aturan waktu, jadi klaim menara penusuk hati bahwa tak seorang pun bisa memasuki lantai 81 jelas bukan omong kosong belaka. Chuan Xinlou tertawa lagi, semuanya, jangan khawatir. Pengembara itu, yang mampu mencapai lantai 80, sudah dianggap jenius nomor 1 di langit berbintang agung Songtianku. Setelah dia diteleportasi, seseorang akan membawanya ke sini. Dari langit berbintang manapun dia berasal, aku akan. Sebelum Chuan Xinlou selesai berbicara, pelayan di sampingnya melirik manik komunikasi, lalu melangkah maju, membungkuk, dan berkata dengan suara gemetar, Yang mulia, pengembara itu telah memasuki lantai 81, dan waktu telah berhenti berdetak baginya. Apa? Chuan Xinlou tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah drastis. Biarawati Tao bernama Mihui juga berdiri dengan kaget. Hanya mereka yang tahu aturan menara pengamatan bintang yang bisa mengerti betapa mengerikannya bergegas ke lantai 81. Kakak senior Xinlou, aku ingin pergi melihat alun-alun Zongtian. Mihui tak lagi peduli bahwa pernyataan seperti itu tidak sopan. Seorang kultivator yang bisa mencapai lantai 81 menara pengamatan bintang sungguh pantas untuk mengesampingkan segalanya demi bertemu. Setelah seorang kultivator seperti itu dewasa, ia akan menjadi sosok yang kuat di alam semesta. Kunci untuk berteman dengan sosok yang kuat bukanlah bahwa sosok yang kuat itu sudah menjadi kuat, melainkan bahwa sosok yang kuat itu belum menjadi kuat. Chuan Xinlou tak peduli dengan kekasaran Mihui. Ia langsung berkata, semuanya, pergilah dan lihat. Aku juga ingin pergi dan melihat. Bahkan dengan bakat luar biasa sekalipun, mencapai tingkat ke-81 menara pengamatan bintang di alam pengamatan bintang pasti melibatkan rahasia yang tak tertandingi. Entah itu mengangkat individu berbakat seperti itu sebagai murid atau hal lainnya, ia tak bisa lagi menunggu di sini. Kenapa kamu lagi? Ning Cheng berjalan mendekati kedua kultivator wanita itu. Sebelum dia sempat berbicara, kultivator wanita di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata. Ning Cheng segera meminta maaf kepada kultivator perempuan itu, lalu berkata kepada gadis yang mirip Si Qianghua, sepertinya kau agak mirip keluargaku. Namanya Si Qianghua, bolehkah aku tahu namamu? Mendengar kata-kata Ning Cheng, mata gadis itu langsung berbinar kaget. Namun, sebelum ia sempat berbicara, kultivator wanita di sampingnya melangkah maju dan mencibir, ide yang brilian. Kurasa kau seharusnya tahu asal-usul kami, kan? Ning Cheng mengangguk. Ya, ku dengar kau berasal dari tanah suci Wuji, 9 bintang. Kau sudah tahu banyak, kan? Apa kau juga tahu namaku Jing Yi? Tanya kultivator perempuan itu dengan nada meremehkan. Kakak senior Yi, kata gadis itu cepat dari samping, tapi aku bahkan tidak tahu nama keluargaku sendiri. Kultivator perempuan bernama Jing Yi menatap gadis itu tanpa berkata-kata, adik Qiong, dia hanya mengada-ada. Kau tidak lihat betapa bejatnya dia saat kita bertemu terakhir kali. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ning Cheng dan berkata, aku tidak tahu dari sistem bintang mana kamu berasal, kamu tidak pernah berpikir untuk berkultivasi dan berkembang. Lihat, seseorang baru saja naik ke lantai 81 menara pengamatan bintang. Semua orang iri dan bertekad untuk mengejar pengembara itu. Tapi kamu, yang kamu lakukan hanyalah bertanya tentang nama-nama kultivator wanita. Apa kamu tidak malu? Ning Cheng tahu Jing Yi salah paham, dan hendak menjelaskan ketika mendengar gadis itu mengatakan nama aslinya adalah Qianghua. Saat itu, ia tak sempat menjelaskannya kepada Jing Yi. Ia melangkah maju dengan penuh semangat, suaranya bergetar, Qianghua, ternyata kau. Gadis bernama Qianghua itu segera mundur selangkah,
Tetapi Jing Yi menghalangi jalan Ning Cheng dan berkata dengan tegas, apa yang ingin kau lakukan ini alun-alun Songtian? Percaya atau tidak, aku akan berteriak sekarang juga. Ning Cheng menenangkan diri dan menatap gadis itu, lalu berkata, permisi, apakah namamu si Qianghua? Bahkan sebelum gadis itu menjawab, Ning Cheng sudah yakin dalam hatinya bahwa adik perempuan Qiong di depannya adalah 99% gurunya Qianghua. Gadis itu ragu sejenak sebelum berkata, namaku Qianghua, tapi aku tidak punya nama keluarga. Jing Yi menarik Qianghua, adik Qiong, apa gunanya bicara dengan orang seperti itu? Adik Qianghua, aku hanya ingin berbicara sebentar denganmu berdua saja, kata Ning Cheng dengan suara gemetar. Jing Yi mulai tidak sabar. Dia mendengus dan bertanya, siapa nama belakangmu? Ning Cheng ragu sejenak, tetapi tetap menjawab tanpa menyembunyikan apapun, nama keluarga kuning. Nada bicara Jing Yi semakin meremehkan, margamu Ning, dan kau baru saja bilang adik perempuanku adalah keluargamu, dan marganya Si. Orang bermarga Ning dan orang bermarga Si adalah keluarga, kau tidak akan bilang adik perempuanku adalah rekan Taoismu, kan? Oh, adik perempuanku belum pernah keluar sendirian sebelumnya, jadi mungkin kau akan bilang dia adalah rekan Taoismu di masa lalunya. Apa kau tidak tahu malu? Jangan manfaatkan ketidaktahuan adik perempuanku. Ning Cheng membuka mulutnya, ia baru saja akan mengatakan itu. Sebenarnya, si Qianghua adalah istrinya, tetapi hanya di kehidupan sebelumnya. Apa kau tidak bisa bicara sekarang? Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Lain kali, jangan dekat-dekat dengan kami, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Jing Yi semakin marah. Yi, sebuah suara tegas menyela Jing Yi. Jing Yi membeku secara naluriah sejenak, lalu cepat membungkuk dan berseru, Tuan Suci. Qianghua segera membungkuk dan berkata, Yang Mulia. Seorang biarawati Tao berjubah terang tiba-tiba muncul di hadapan Ning Cheng. Biarawati itu tampak sangat cantik, tetapi Ning Cheng tidak tahu berapa usianya. Ketika mendengar Qianghua menyapa biarawati Tao itu dengan sebutan guru suci, dia segera menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata, Salam, senior. Siapa kamu? Tatapan biarawati Tao itu menyapu Ning Cheng. Ning Cheng merasa seolah-olah seember air es telah dituangkan ke kepalanya, membuatnya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Tatapan biarawati itu seolah menembus pakaiannya, membuatnya tanpa sadar ingin menutupi bagian pribadinya. Tingkat kultivasi yang begitu kuat, itulah satu-satunya kesan yang dimiliki Ning Cheng. Ya dewa, orang ini terus mengganggu suster junior Qianghua. Aku baru saja akan menyuruhnya menjauh dari kita, kata Jing Yi cepat. Tatapan biarawati Tao itu semakin dingin, dan auranya yang kuat hampir menghancurkan Ning Cheng. Ning Cheng memaksakan diri untuk berdiri diam, kakinya sedikit gemetar. Melihat Ning Cheng tidak terintimidasi oleh auranya, aura penindasan biarawati Daois itu sedikit melemah, dan dia berkata dengan nada dingin, apakah kamu jatuh cinta pada Qianghua? Ning Cheng membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus menjawab apa. Namun, tatapan dingin dan meremehkan biarawati itu membuatnya sangat tidak senang. Qianghua adalah istrinya, jadi mengapa dia tidak bisa menyukainya? Benar, aku suka Qianghua. Ning Cheng menarik napas dan berkata dengan tegas. Enyahlah. Aura kuat biarawati Tao itu menekan, dan Ning Cheng terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, menabrak beberapa kultivator sebelum akhirnya mendapatkan kembali pijakannya. Itu kamu seorang kultivator wanita yang ditabrak? Ning Cheng menatap Ning Cheng dengan heran dan berkata. Ning Cheng juga mengenali kultivator wanita itu, dia adalah wanita yang menabrak pesawat antariksanya dan membuatnya membayar 100 juta koin king sebagai kompensasi. Kau berharap aku membayar 100 juta koin king lagi? Ning Cheng menatap dingin kultivator perempuan bergaun biru muda di hadapannya, nadanya sama sekali tak menunjukkan kehangatan. Tak seorang pun bisa memahami perasaannya terhadap Qianghua, ketidakmampuan untuk pergi atau bahkan menjelaskan dirinya sendiri. Pada akhirnya, semua itu bermuara pada kekuatannya yang tak memadai. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, ia masih belum bisa berdiri kokoh di hadapan biarawati Tao ini. Saat ini, Ning Cheng hanya punya satu pikiran berkultivasi. Ia tidak melanjutkan pencariannya terhadap Qianghua, ia tidak ingin melakukan hal yang sia-sia. Mengetahui bahwa Qianghua berada di tanah suci tanpa batas sudah cukup. Suatu hari nanti, ia akan menamparkan biarawati Tao ini dan membawa Qianghua pergi. Tentu saja tidak, tapi faktanya kau baru saja menabrakku, kan? Kultivator wanita bergaun biru itu tidak marah, nadanya sangat lembut. Ning Cheng berkata dengan tenang, memang benar, tapi dengan begitu banyak orang di alun-alun ini, mau tidak mau seseorang akan berpapasan denganmu saat berjalan. Maaf sekali aku menabrakmu, itu tidak disengaja. Aku tidak sedang membicarakan tentang kau yang menabrakku,
itu masalah kecil. Kita sudah bertemu 2 kali berturut-turut, jadi ini semacam takdir. Mari berkenalan, namaku Sudai, dan aku belum tahu namamu. Ning Cheng terkejut ketika kultivator perempuan yang menekannya untuk membayar kompensasi saat itu kini berbicara dengan sangat lembut. Ning Cheng tidak menyukai kultivator perempuan yang menuntutnya untuk sujud dan meminta maaf. Ia berkata dengan tenang, saya hanyalah seorang kultivator nakal. Orang tak dikenal. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng tidak ingin berbicara lagi dengan Sudai. Ia berjalan menuju Ziche Jun yang sedari tadi memperhatikan mereka. Sudai menggigit bibirnya, menatap sosok Ning Cheng yang semakin menjauh. Ia mengerti betul apa yang dimaksud Ning Cheng, orang seperti dirinya berada di luar jangkauannya. Singkatnya, ia tidak menganggapnya sebagai ancaman. Rasa ingin tahunya tentang Ning Cheng bermula dari fakta bahwa kultivator pengamat bintang ini dengan santai menawarkan 100 juta koin king sebagai kompensasi. Seorang kultivator biasa pasti akan membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Terlebih lagi, sikapnya saat ini tidak lagi menunjukkan sikap meminta maaf seperti orang yang menerima uang. Jelas bahwa pria ini tidak takut padanya ketika ia memberikan kompensasi. Ia tampak benar-benar tahu bahwa ia salah. Nona, orang ini cukup menarik. Wanita kultivator bergaun hijau di sampingnya menambahkan, melihat majikannya menatap punggung Ning Cheng. Saudari Qiong, kau lihat itu, pria ini mencari kesempatan untuk mengenal kultivator wanita di mana-mana. Dia baru saja bertemu beberapa orang, dan salah satu kultivator wanita mengenalnya. Kebetulan sekali, Jing Yi menambah panas suasana ketika melihat situasi ini. Biarawati Tao yang dipanggil guru suci itu menggunakan auranya untuk memaksa Ning Cheng mundur. Melihat Ning Cheng tidak muncul lagi, ia mengabaikannya dan malah bertanya dengan nada lebih lembut, Yi, kau dan Qiong Hua ada di sini. Apakah kultivator pengamat bintang yang mencapai lantai 81 itu sudah turun? Dia belum turun. Tadi ada yang diteleportasi keluar, dan semua orang mengira itu dia, tapi begitu mereka bergegas, ternyata bukan dia, jawab Jing Yi cepat. Kaisar Agung Xinlou telah tiba, seseorang berteriak, yang langsung menarik banyak perhatian. Saudara Ziche, Ning Cheng memanggil Ziche Jun, dan Ziche Jun akhirnya bereaksi, lalu dengan gembira menarik Ning Cheng ke perimeter luar. Ning Cheng menepuk bahu Ziche Jun dan berkata, Saudara Ziche, aku tahu apa yang akan kau katakan, dan aku tahu apa yang akan kau tanyakan. Ini urusan sekunder. Yang terpenting, kau harus membantuku mendapatkan token giok untuk memasuki bintang Xianyu. Aku ingin menyendiri sebentar, jadi aku hanya bisa meminta ini padamu. Selain itu, ada hal lain yang aku butuhkan bantuanmu, Saudara Ziche. Ziche Jun menahan kegembiraannya dan berkata, Saudara Ning, berikan saja instruksimu kepadaku. Selama itu sesuatu yang bisa kulakukan, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Ziche Jun berhenti memanggil Ning Cheng si pengembara dan mulai memanggilnya Saudara Ning lagi, yang menunjukkan bahwa ia juga tahu bahwa nama pengembara tidak bisa digunakan lagi. Ning Cheng berbisik, Saudara Ziche, kau lihat betapa galaknya biarawati Tao tua dari Tanah Suci Wuji tadi. Kultivator wanita yang kukagumi bernama Qiong Hua. Bisakah kau mengawasinya untukku jika Qiong Hua pergi sendirian? Kirim pesan kepadaku. Jika dia mengikuti biarawati Tao tua itu, jangan kirim pesan kepadaku. Aku mengerti, jawab Ziche Jun cepat. Awalnya, ia berteman dengan Ning Cheng karena menginginkan daun bambu hijau tanpa akar, dan tentu saja, ia juga mengagumi Ning Cheng sampai batas tertentu. Kini, setelah Ning Cheng bahkan bisa naik ke lantai 81 menara pengamatan bintang, ia sungguh-sungguh ingin berteman dengan Ning Cheng. Dia tahu Ning Cheng punya rahasia, tapi kultivator mana yang tidak punya rahasia sendiri sekalipun rahasia Ning Cheng penting, mengungkapnya tidak akan menguntungkannya malah bisa menciptakan musuh bebuyutan lainnya. Kultivasi Ning Cheng masih rendah, berteman dengannya mungkin akan memberinya sekutu yang kuat di masa depan. Saudara Ziche, kapan bintang giok abadi akan dibuka untuk umum? Ning Cheng bertanya dengan sedikit khawatir. Khawatir bahkan jika bintang giok abadi dibuka, dia tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Ziche Jun tahu apa yang dikhawatirkan Ning Cheng, memberinya tatapan menenangkan, dan berbisik, itu hanya akan diaktifkan setelah semua orang dari sistem bintang utama lainnya berkumpul. Jangan khawatir, bahkan setelah semua orang berkumpul, kami akan memberitahu semua orang sebelum mengaktifkannya. Baiklah, Saudara Ziche, saya pergi dulu. Jangan lupa segera hubungi saya jika terjadi sesuatu. Ning Cheng berpamitan dengan Ziche Jun dan meninggalkan alun-alun Songtian dengan tenang. Saudara pengembara, ini saat yang tepat bagimu untuk kembali. Guru berkata kepadaku bahwa selama beliau pergi,
toko pemurnian senjata harus bergantung padamu untuk tetap bertahan. Aku hanya mengkhawatirkan hal itu, dan sekarang kau kembali, sungguh luar biasa. Begitu Ning Cheng tiba di pintu masuk toko pemurnian senjata jarak bebas, suster muda Yan menyambutnya dengan senyum profesional. Ning Cheng berpikir dalam hati, suster junior Yan ini benar-benar lahir di tempat yang salah. Jika dia ada di bumi, dia pasti akan menjadi sosok yang tangguh. Ning Cheng tidak menjawab pertanyaan Yan Ximei, tetapi hanya menghela napas, wajahnya penuh kekhawatiran. Ada apa? Kakak senior pengembara. Meskipun perkataan kakak muda Yan membuat Ning Cheng khawatir, dia tetap memasang senyum profesional. Adik Yan, kau tidak boleh memanggilku kakak senior pengembara lagi. Aku akan mengganti namaku. Wajah Ning Cheng semakin masam. Adik perempuan Yan tersenyum dan berkata, nama ini kedengarannya bagus, mengapa mengubahnya? Adik Yan, membosankan sekali wanita cantik sepertimu berdiam diri di toko ini seharian. Nada bicara Ning Cheng berubah misterius saat itu. Kau tidak tahu, kan, adik Yan ada yang sudah sampai di lantai 81 menara pengamatan bintang 99 di alun-alun Zongtian. Apa tangan suster muda Yan gemetar, dan senyum profesional di wajahnya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh keterkejutan. Ning Cheng terkekeh dalam hati. Sepertinya suster muda Yan ini juga bukan orang yang mudah. Ia tahu lantai 81 itu sulit untuk didaki jika ia belum menyentuh sedikit pun hukum waktu, ia sungguh tak akan mampu mencapainya. Sudah kubilang kau selalu di rumah dan tidak peduli dengan dunia. Kejadian ini bahkan membuat Kaisar Besar Xinlou khawatir. Orang itu pasti telah dipanggil pergi oleh Kaisar Besar Xinlou. Ning Cheng mengarang cerita. Sebenarnya, ia hanya mendengar tentang Kaisar Besar Xinlou dari orang lain, tetapi ia tidak tahu nama lengkap Kaisar Besar Xinlou. Melihat suster muda Yan masih terkejut, Ning Cheng hanya duduk di hadapannya dan mendesah. Kau tahu, untuk orang sekuat itu, mengapa dia harus memilih nama seperti pengembara? Maksudmu kultivator yang mencapai lantai 81 menara pengamatan bintang juga disebut pengembara? Adik perempuan Yan akhirnya menyadari dan bertanya dengan heran. Ning Cheng mengangguk. Benar? Kalau tidak, kenapa aku harus mengganti namaku? Kau tahu, semua orang punya nama yang sama, jadi kenapa ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Suster muda Yan akhirnya tenang dan kembali tersenyum profesional, berkata, banyak orang yang namanya sama. Kakak senior tidak perlu mengganti namanya. Memanggilnya pengembara pun tidak masalah. Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya menonton dari alun-alun sepanjang waktu. Setelah pengembara itu bergegas naik ke lantai 81, semua kultivator wanita cantik di alun-alun berteriak keheranan, mereka semua mengaguminya. Kalau aku tidak mengganti namaku, aku akan dipukuli sepulang sekolah. Senior, apa maksudnya setelah sekolah? Lupakan saja, asal kau tahu aku masih dipanggil pengembara, banyak kultivator wanita cantik akan mengejarku. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, panggil saja aku kakak senior Ning. Ning Cheng melambaikan tangannya, tanpa menyebutkan namanya. Karena kakak muda Yan belum memberitahunya namanya, ia tak perlu memberitahunya. Adik perempuan Yan tersenyum tipis, kakak Ning terlalu banyak berpikir. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Meski dia berkata hal seperti itu tidak akan terjadi, saudari muda Yan tetap mengganti panggilannya menjadi saudari senior Ning. Tidak mungkin aku dihentikan oleh seorang kultivator wanita di alun-alun hari ini. Jika Kaisar Xinlou tidak datang, aku pasti sudah dipukuli, kata Ning Cheng sambil menggertakkan gigi. Ia akan mengingat biarawati Taois dari tanah suci Wuji itu. Suatu hari nanti, ia akan menggunakan auranya untuk menekan biarawati Taois itu juga. Benarkah ada hal seperti itu? Suster junior Yan tahu bahwa Ning Cheng tidak bercanda. Jangan bahas itu. Master Baici bilang kamarnya milikku saat beliau tidak ada. Aku mau ke atas untuk istirahat. Kalau butuh jasa pembuatan, bawa saja bahan-bahannya. Master Baici sudah mengajariku semua keahliannya. Kalau ada yang soal membuat artefak dewa, sebaiknya kau tolak dulu, karena aku belum bisa membuatnya, kata Ning Cheng sambil berjalan ke atas, mengambil token giok untuk masuk area yang ditinggalkan Master Baici. Baik, kakak senior Ning, kata adik muda Yan dengan hormat sambil tersenyum. Ia memperhatikan Ning Cheng berjalan ke lantai 2, tetapi dalam hatinya ia berpikir, pantas saja guru mengangkatnya sebagai murid. Kakak senior ini dan guru tampaknya memiliki beberapa kesamaan, kecuali bahwa ia agak keras kepala. Setibanya di tempat Zhongli pernah menempa senjata, wajah Ning Cheng yang sebelumnya tersenyum langsung berubah gelap. Mengobrol dengan suster muda Yan memang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, sekeras apapun ia berbicara,
rasa tak berdaya dan frustrasi yang mendalam di hatinya tak kunjung hilang. Ia butuh kekuatan, ia benar-benar butuh kekuatan. Setelah segalanya beres di bintang giok abadi, ia akan menemukan tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ning Cheng cukup puas dengan tempat Zhongli Baiqi memurnikan artefak. Tak hanya energi bintangnya yang melimpah, ruangan itu juga dipenuhi banyak penghalang pelindung. Ning Cheng tidak melihat adanya susunan pemantauan di sini, tetapi tingkat kultivasi Zhongli Baiqi jauh lebih tinggi. Bahkan jika ia tidak melihat adanya susunan pemantauan, ia tak akan menyentuh mutiara Xuan Huang di sini, dan ia juga tak berniat untuk berkultivasi di sini. Xiao Yu rela menghapus level kultivasinya hanya untuk memasuki bintang giok abadi, jadi wajar saja ia tidak ingin terburu-buru maju ke alam jembatan bintang. Lagi pula, ia tidak tahu cara menyempurnakan pil fusi bintang. Jangankan pil raja tingkat 4, ia bahkan tidak bisa menyempurnakan pil bintang tingkat 1. Dan maju ke alam jembatan bintang tanpa pil fusi bintang sangatlah sulit. Sekarang mereka sudah berada di toko pemurnian senjata gratis, melanjutkan pemurnian artefak Dao. Mengapa dia perlu menyediakan bahan-bahan? Memikirkan hal ini, Ning Cheng langsung berseru, "Saudari muda Yan, bawakan semua bahan pemurnian senjata. Aku perlu mempersiapkan pemurnian senjata. Ini semua bahan yang guru instruksikan untuk kugunakan sebelum beliau pergi." Mendengar suara Ning Cheng, suster muda Yan segera menghampiri. Tanpa ragu, ia tersenyum dan mengeluarkan sebuah cincin serta sebuah slip giok. "Kakak Ning, cincin ini berisi bahan-bahan untuk menempa senjata yang dibawa oleh seorang tamu. Slip giok ini berisi persyaratan tamu. Aku akan turun sekarang. Kakak Ning, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja jika kau membutuhkan sesuatu." Ning Cheng mengambil cincin dan slip giok itu, lalu melambaikan tangan kepada suster muda Yan, "Kamu boleh pergi sekarang. Selama kamu datang untuk memperbaiki senjata, kamu bisa mengirimkan bahan-bahannya kepadaku nanti." "Baik, kakak senior Ning." Adik Yan membungkuk dan pergi, yang membuat Ning Cheng merasa sangat senang. Tuannya yang murahan tidak ada di sana, yang tidak buruk baginya ia bisa menikmati perlakuan seperti tuan yang suka menumpang. Begitu suster muda Yan pergi, indera spiritual Ning Cheng menyapu ring. Melihat tumpukan material di dalamnya, ia berseru kaget. Materialnya cukup untuk menempa puluhan ribu artefak Dao tingkat menengah. Bahkan dengan kecepatan menempa tercepatnya, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan semuanya. Mendengar panggilan Ning Cheng dari lantai atas, Yan, yang sudah mencapai meja resepsionis, tersenyum semakin lebar. Ning Cheng melirik daftar panjang artefak Dao yang perlu disempurnakan di slip giok itu lagi, dan memutuskan untuk tetap menyempurnakannya. Material di sini cukup untuk menyempurnakan setidaknya 2 kali lipat jumlah artefak Dao yang tercantum di slip giok. Ia tidak hanya bisa berlatih dengan berbagai material secara gratis, tetapi juga bisa menghasilkan banyak uang. Meskipun semua material ini dapat digunakan untuk memurnikan artefak Dao tingkat menengah, Ning Cheng tidak menganggapnya terlalu berharga. Kebanyakan adalah material bintang tingkat 4, dan hanya sedikit yang mencapai tingkat 5. Bahkan di dalam cincinnya, ia memiliki banyak koleksi material yang jauh lebih berharga daripada ini. Ketika Ning Cheng melepaskan api sungai bintang dan mulai menyempurnakan senjatanya, ia benar-benar terhanyut dalam prosesnya. Keahliannya dalam menyempurnakan senjata terinspirasi oleh Zhongli Baiqi, tetapi sebenarnya, semua metode dan tekniknya berasal dari dirinya sendiri, tidak ada guru yang pernah mengajarinya. Setelah berhasil membuat artefak Dao tingkat menengah pertamanya, Ning Cheng tak pernah gagal. Satu demi satu artefak Dao tingkat menengah dibuat Ning Cheng dan dibuang, lalu menumpuk menjadi gunung kecil di sekelilingnya. Memurnikan senjata juga merupakan proses yang menghabiskan esensi bintang, dan barulah Ning Cheng benar-benar menyadari manfaatnya. Toko pemurnian senjata Zhongli Baiqi kaya akan esensi bintang, yang dengan cepat mengisi kembali energi yang dikonsumsi selama pemurnian senjata. Artefak Dao tingkat menengah juga dinilai. Perbedaan antara artefak Dao tingkat menengah yang baik dan yang buruk sangat besar. Teknik Xuan Huang Wuxiang Ning Cheng secara inheren cocok untuk mengoreksi dan menemukan metode terbaik. Semakin banyak artefak Dao tingkat menengah yang ia sempurnakan, semakin terampil teknik pemurniannya, dan semakin sempurna pula metode pemurniannya. Setelah Ning Cheng membuat ratusan artefak Dao tingkat menengah, ia berhenti membuatnya. Ia datang untuk belajar cara membuat artefak, bukan untuk bekerja untuk gurunya yang murahan secara cuma-cuma. Kini, ketika membuat artefak Dao tingkat menengah, selain sedikit kesulitan saat melelehkan material dan memadatkan bentuknya, ia sama sekali tidak ragu atau ragu dengan tekniknya. Ning Cheng memasukkan bahan-bahan berlebih ke dalam cincinnya, lalu memasukkan ratusan artefak Dao yang telah dibuatnya ke dalam cincin lain dan menuruni tangga.
Kakak senior Ning. Melihat Ning Cheng turun, kakak muda Yan tersenyum bahkan sebelum berbicara. Ning Cheng menyerahkan cincin itu kepada suster muda Yan, sambil berkata, "Saudari muda Yan, aku sudah selesai menyempurnakan semua artefak Dao yang kau berikan, tapi aku masih membuang banyak material." Adik Yan meraih cincin itu dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Ketika ia melihat ratusan artefak Dao tingkat menengah di dalamnya, ia menatap Ning Cheng dengan tak percaya, "Kakak Ning, ini semua buatanmu." "Tentu saja, selain aku, siapa lagi yang akan membantuku menyempurnakan senjata?" Ning Cheng tertawa. "Sekarang kamu bisa memberiku semua bahan untuk menyempurnakan senjata Dao tingkat tinggi. Aku ingin terus menyempurnakan senjata. Aku di sini untuk membantu tuanku, bukan untuk bermain-main." "Baiklah, oke, tunggu sebentar." Mata suster muda Yan dipenuhi kegembiraan saat dia mengeluarkan cincin lainnya. Ning Cheng mengamati cincin itu dengan indera ilahinya dan langsung merasa agak kecewa. Material di cincin ini memang lebih baik daripada yang ada di cincin sebelumnya, tetapi yang terbaik hanyalah beberapa material Starry Sky level 6, dan itu pun langka. "Saudari muda Yan, apa kau tidak punya material level 7, 8, atau 9 di sini?" tanya Ning Cheng agak kesal. Semakin bagus materialnya, semakin mudah untuk menyempurnakan artefak Dao tingkat tinggi. Suster muda Yan sedikit tersipu, kejadian langka baginya. Itu saja, guru sudah menghabiskan semua bahan berkualitas tinggi. Ini yang terbaik yang saya punya. Ada yang tidak beres. Ning Cheng menatap suster junior Yan dengan curiga. Suster junior ini selalu memasang senyum profesional di wajahnya. Bahkan jika tidak ada materi yang lebih baik, dia tidak akan tersipu. Lagi pula, materi-materi ini bukan miliknya. "Kakak senior Ning, apakah kau memiliki api nirvana?" Adik muda Yan tampaknya menyadari bahwa ia telah bertindak agak keterlaluan tadi, dan segera mengganti topik pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan. "Api nirvana tidak?" Ning Cheng menggelengkan kepalanya. "Apa definisi api nirvana?" Adik perempuan Yan menatap Ning Cheng dengan takjub sejenak sebelum menyadari bahwa Ning Cheng benar-benar tidak tahu. Ia kemudian berkata, "Setelah api mencapai tingkat ungu, ia akan melahap material atribut api langit berbintang kelas atas untuk bereinkarnasi dan berkembang menjadi api langit berbintang. Jika tidak, ia tidak akan mampu melelehkan material langit berbintang kelas atas." "Kakak senior, kau tidak memiliki api bereinkarnasi, jadi bagaimana kau bisa memurnikan artefak Dao kelas menengah?" Ning Cheng kemudian menyadari bahwa ia telah memfokuskan sebagian besar energinya untuk melelehkan material dan membentuk artefak saat memurnikan artefak Dao tingkat menengah. Jika tidak, kecepatan pemurniannya pasti akan lebih cepat dan kualitas artefak Dao yang dihasilkannya akan lebih tinggi. Ia sempat berpikir bahwa itu karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, tetapi sekarang tampaknya tingkat apinya tidak memadai. Untungnya, laut kesadaran langit berbintangnya kuat, kalau tidak, dia mungkin tidak akan mampu memurnikan artefak Dao tingkat menengah. Meskipun Ning Cheng tidak mengerti apa yang dimaksud suster muda Yan dengan api nirvana, ia jelas mengerti mengapa suster muda Yan mengganti topik pembicaraan sebelumnya. Ia menyimpan cincin material pemurnian yang diberikan suster muda Yan dan tiba-tiba berkata, "Saudari muda Yan, apa yang terjadi dengan tanganmu? Coba kulihat." Adik perempuan Yan tidak bereaksi tepat waktu dan secara naluriah mengulurkan tangannya kepada Ning Cheng. Ning Cheng menggenggam tangan adik perempuan Yan dan memandanginya berulang kali hingga wajah adik perempuan Yan memerah sebelum akhirnya melepaskannya. "Ternyata aku salah. Adik perempuan Yan, aku harus naik ke atas dan melanjutkan pemurnian senjata. Kakak senior Ning, silakan. Aku akan mengurus apapun yang terjadi di sini." Rona merah di wajah kakak muda Yan langsung lenyap, dan ia kembali tersenyum. Ning Cheng mengangguk dan kembali ke kamarnya. Seperti dugaannya, ia baru saja duduk di kamarnya sebentar ketika suster muda Yan bergegas pergi, sambil memasang penghalang pelindung di sekitar toko pemurnian senjata. Ning Cheng terkekeh dan segera turun untuk mengikutinya keluar. Ia yakin suster muda Yan tidak akan mampu menembus tanda indera ilahi yang telah dibuatnya. Suster muda Yan ini tidak bisa menghasilkan material pemurnian tingkat tinggi, namun ia memiliki begitu banyak material tingkat rendah, ini pasti ada yang salah dengannya. Adik Yan tidak menyadari bahwa Ning Cheng mengikutinya. Setelah meninggalkan bengkel pemurnian Baichi dengan cepat, ia berkeliling dan akhirnya memasuki tempat yang familiar bagi Ning Cheng, artefak Dao Transcendent. Keputusan Ning Cheng untuk menempa artefak magis, dan pengetahuannya tentang eksploitasi Zhongli terhadap gurunya, keduanya berawal dari informasi yang diperoleh dari pedagang artefak magis luar biasa. Tempat ini, selain membeli dan menjual berbagai material dan artefak magis, juga menjualnya.
Sangat tidak mungkin suster muda Yan datang ke sini untuk membeli artefak magis, satu-satunya tujuannya adalah menjual artefak daunnya. Pada titik ini, Ning Cheng mengerti betul apa yang dipikirkan suster muda Yan. Bahan-bahan yang diberikannya sebelumnya jelas merupakan rahasia yang ia rahasiakan. Mungkin itu sisa-sisa kerajinan Zhongli yang ia kumpulkan agar Zhongli mengerjakannya secara gratis. Lalu, ia benar-benar menjual artefak hasil kerajinan itu demi uang. Wanita ini sungguh cerdik. Tepat ketika Ning Cheng sedang mempertimbangkan apakah akan mengikuti dan mengungkap keberadaan suster junior Yan, Zi Chejun mengiriminya pesan lain. Manik komunikasi itu dengan jelas menunjukkan bahwa kultivator wanita bernama Qiong-hua dan kakak perempuannya baru saja meninggalkan kota bintang Zhoutian sendirian, dan ia tidak dapat mengikuti mereka karena urusan lain. Ning Cheng segera membalas Zi Chejun, tidak lagi berminat untuk mengungkap Yan Ximei, dan buru-buru berbalik dan bergegas keluar kota. Sekian untuk hari ini. Selamat malam, teman-teman. Persekutuan Pedagang Bintang Terbang merupakan serikat pedagang terkenal di kota langit alam semesta, dan pemimpinnya, Su Qianhan, merupakan pakar kuat di alam hidup dan mati. Sayangnya, meskipun Su Qianhan memiliki banyak selir, ia hanya memiliki satu putri, Su Dai. Karena itu, ia tidak hanya memanjakan putrinya dengan sepenuh hati, tetapi juga mengajarinya teknik bela diri. Teknik kultivasi seorang ahli alam hidup dan mati jelas tidak buruk. Meskipun bakat Su Dai hanya bisa dianggap di atas rata-rata, ia memiliki teknik kultivasi dan sumber daya tingkat atas. Seperti beberapa jenius lainnya, ia mencapai kesempurnaan alam pengumpulan bintang di usia muda. Namun, Su Qianhan adalah seorang pria, dan metode kultivasinya didominasi Yin, sehingga hal itu tidak memengaruhi latihannya. Di sisi lain, Su Dai adalah seorang wanita, dan berlatih dengan metode yang didominasi Yin menyebabkan meridiannya menjadi Yin, sehingga ia tidak dapat menjelajahi jembatan bintang. Agar putrinya dapat menyatu dengan jembatan bintang di bintang giok abadi, Su Qianhan memutuskan untuk segera mencarikannya seorang rekan Tao. Karena Su Dai mensyaratkan pasangan Taoisnya adalah seseorang yang bisa menghabiskan seluruh hidupnya bersamanya, Su Qianhan merasa proses seleksinya agak rumit. Setelah memilih puluhan orang, yang tidak satu pun memuaskan Su Dai, Su Qianhan terpaksa membiarkan putrinya memilih sendiri. Saat ini, di Persekutuan Pedagang Bintang Terbang, Su Qianhan menatap putrinya yang berdiri di depannya tanpa daya dan mendesah, "Dai pencarianmu untuk rekan Taois sia-sia. Kultivator yang kau sebutkan itu mungkin hanya sekitar level bintang hancur. Kau bahkan belum bertukar 10 kalimat dengannya. Ayah, bukankah ayah bilang mencari pasangan Tao itu mendesak bagiku, dan semakin cepat semakin baik?" tanya Su Dai dengan nada meremehkan. "Benar, tapi kau tidak bisa sembarangan memilih. Semua yang kutemukan untukmu berasal dari sekte-sekte besar, dan semuanya berada di puncak tahap pengumpulan bintang. Kenapa kau tidak menyukai satu pun dari mereka dan malah memilih seorang kultivator nakal yang hanya berada di tahap bintang hancur?" Meskipun Su Qianhan sangat marah, dia masih berbicara dengan nada lembut. Su Dai langsung membalas, "Bagaimana kau tahu itu bagus atau jelek tanpa melihatnya? Setidaknya lihat dulu sebelum memberiku nasihat, kan? Aku hanya berencana untuk melihat-lihat. Di mana kau sekarang?" Dengan para jenius pengamat bintang dari seluruh dunia bintang berkumpul di kota surgawi, bintang giok abadi akan segera dibuka. Semua orang tahu bahwa hal pertama yang harus dilakukan setelah memasuki bintang giok abadi adalah menyatu dengan roda bintang dan maju ke alam jembatan bintang. Baru setelah itu akan ada ruang untuk kompetisi. Jika kita terus menunda, aku lebih suka kau tidak memasuki bintang giok abadi sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau, seorang kultivator pengumpul bintang, melawan sekelompok kultivator alam jembatan bintang? Su Qianhan menjelaskan dengan perasaan kecewa. Su Dai menggigit bibirnya. "Entah kau setuju atau tidak, setidaknya lihat dulu sebelum bicara. Kalau kau memang merasa dia tidak cukup baik, aku akan mendengarkan kalau memang ada alasannya. Lagi pula, bahkan kalau kita bicara sampai tenggorokan kering, dia mungkin tidak setuju. Setidaknya aku seorang kultivator kuat di alam takdir, dan aku memiliki persekutuan pedagang langit berbintang yang besar." Beraninya seorang kultivator bintang hancur tidak setuju. Su Qianhan memelototinya, agak tidak senang. "Kalau pihak lain langsung setuju setelah tahu aku nona muda dari persekutuan pedagang bintang terbang dan tahu ayah adalah tokoh berpengaruh di alam hidup dan mati, aku tetap tidak akan mau. Tak perlu dikatakan lagi, orang seperti itu memang tak punya nyali." Su Dai menjawab dengan nada sedikit tidak puas. Baiklah, aku ikut denganmu. Katakan saja kapan kita bisa menemukannya." Su Qianhan mengalah dengan enggan. Melihat ayahnya telah mengalah, Su Dai segera berkata, "Orang ini agak gelisah.
Kurasa dia tidak akan tinggal lama di kota bintang Zhoutian. Jadi, aku sudah meminta Lansa untuk menunggu di luar kota. Begitu dia pergi, kita bisa menangkapnya. Su Qianhan menatap mata putrinya yang berbinar-binar dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Ia telah memanjakan putrinya habis-habisan. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira mereka mencoba mencurinya. Ngomong-ngomong, Ayah, apakah ada kabar tentang pengembara yang menerobos masuk ke lantai 81 menara pengamatan bintang Sudai? Setelah keinginannya terpenuhi, langsung merasa senang. Su Qianhan menggelengkan kepalanya. Tidak ada kabar. Kultivator itu sepertinya menghilang tanpa jejak. Kaisar Xinlou juga mengirim orang untuk berjaga di sekitar menara pengamatan bintang, tetapi mereka masih belum menerima kabar apapun tentangnya. Sungguh disayangkan. Namun, Sudai tidak menganggapnya sebagai penyesalan. Jika pengembara itu hanya mencapai lantai 50 lebih dan ia tidak melihatnya, itu akan menjadi penyesalan. Pengembara itu mencapai lantai 81, yang bukan urusannya ia tidak keluar, jadi apa yang perlu disesali? Ketika Ning Cheng diusir dari kota bintang Zhoutian, Qiong-hua telah menghilang. Kota surgawi itu luas, dan benua bintang langit pusat tak terbatas. Tanpa arah, mustahil menemukan kemana Qiong-hua pergi. Nona menebak dengan benar, kau berhasil keluar. Sebuah suara dengan nada gembira terdengar dari belakang. Ning Cheng sedikit mengernyit saat melihat kultivator wanita berok hijau berjalan lewat. Ia mengenalinya, wanita itu selalu menemani Sudai. Ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sudai. Ia kehilangan 100 juta koin King saat itu karena Sudai menabrak pesawat ruang angkasanya. Pertemuan kedua mereka terjadi ketika alun-alun terlalu ramai, dan ia terpesona oleh aura biarawati Tao dari tanah suci tak terbatas, yang tak sengaja menabraknya. Ia bertanya-tanya apa maksud wanita ini dengan menyuruh seseorang menunggunya di sini. Melihat Ning Cheng tetap diam, wanita bergaun hijau itu segera menghampirinya. Nama saya Lansa, dan Sudai adalah nona muda kami, seperti yang Anda kenal. Kami ingin segera bertemu Anda, jadi ikutlah dengan saya. Aku tidak kenal pemimpinmu. Maaf, aku tidak akan pergi bersamamu. Ning Cheng menolak dengan tegas, benar-benar bingung mengapa ini terjadi. Lansia berbisik kepada Ning Cheng, aku tahu kau pasti kultivator nakal, ini tidak akan merugikanmu. Kau akan tahu sendiri nanti. Kamar dagang bintang terbang sangat terkenal di kota bintang Zhoutian. Bahkan sekadar berkunjung ke sana saja akan memberimu manfaat yang tak terduga. Ning Cheng tidak berniat mengunjungi kamar dagang bintang terbang. Sebaliknya, ia memikirkan hal lain dan bertanya dengan nada yang lebih lembut, Lansia, apa kau menungguku di sini? Ya, aku sudah menunggumu di sini. Nona bilang kau orang yang gelisah dan pasti akan meninggalkan kota ini. Sekarang sepertinya Nona benar. Lansia tersenyum, jelas sangat bangga dengan kebijaksanaan strategis majikannya. Kau pasti tahu tentang saat aku ditindas oleh seorang biarawati Tao di lapangan Zhongtian, kan, tanya Ning Cheng cepat. Lansa berkata dengan acuh, tentu saja aku tahu. Kau tidak perlu khawatir tentang wanita itu. Dewa kita sama sekali tidak takut padanya. Ning Cheng diam-diam merasa khawatir. Biarawati Tao itu jelas sosok yang kuat, bahkan mungkin di atas alam hidup dan mati. Fakta bahwa pemimpin kamar dagang bintang terbang tidak takut padanya berarti dia juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Apakah kau melihat dua kultivator wanita yang bersama biarawati Tao itu pergi keluar tadi? Ning Cheng memanfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan pertanyaannya. Ia tahu Lansa mengerti siapa yang ia bicarakan. Ia telah berselisih dengan biarawati Tao itu karena Qiong-hua, dan Lansa juga ada di alun-alun. Aku melihat mereka. Mereka baru saja melewatiku. Aku malas berurusan dengan orang kasar seperti mereka. Ini cuma obrolan, apa perlu ribut-ribut begini? Kalau ada yang bilang suka sama aku pasti senang sekali. Biarawati Tao itu cuma membesar-besarkan masalah sepele, kata Lansia acuh. Mendengar ini, Ning Cheng merasakan gelombang kasih sayang untuk Lansa. Ya, pikirnya, itu hanya menunjukkan dia menyukaiku, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Adik Lansia, kita benar-benar sependapat. Ngomong-ngomong, apa kau melihat dari arah mana mereka pergi? Tanya Ning Cheng dengan tenang, meskipun ia cemas. Lansia segera menjawab, aku tidak peduli dari mana mereka berasal, tetapi ketika mereka berdua melewatiku, mereka mengatakan sesuatu tentang Yi Chen-an, seperti undangan atau semacamnya, tetapi aku tidak tahu apa-apa lagi. Ning Cheng merasakan gelombang kegembiraan, ia tak menyangka akan menerima kabar baik seperti itu. Ia tidak bertanya pada Lansa di mana biara Yi Chen berada. Jika ia bertanya, bahkan jika Lansa bodoh sekalipun, ia akan mengerti maksudnya.
Ikut aku ke kamar dagang bintang terbang. Aku bahkan belum tahu namamu. Lansha sedang mengobrol antusias dengan Ning Cheng ketika tiba-tiba teringat urusan yang harus ia tangani. Adik Lansha, apakah kamu punya peta benua bintang Zongtian? Ning Cheng tidak menjawab pertanyaan Lansha secara langsung. Pikiran Lansha jauh lebih sederhana daripada pikiran Ning Cheng. Tanpa ragu, ia mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Ning Cheng. Ini. Indra kedewaan Ning Cheng menyapu lempengan giok itu. Benua bintang Zongtian tak terbatas, dipenuhi kota-kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, kota-kota sungai bintang, kota-kota sudut, benteng-benteng sudut, sekte-sekte, dan pasar-pasar. Indra kedewaan Ning Cheng menyapunya dengan santai, tetapi ia tidak menemukan kuil Yi Chen. Sebaliknya, ia menemukan gunung Yi Chen. Ning Cheng menyimpan slip giok itu dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Lansha, "Adik Lansha, aku ada urusan. Aku pasti akan berterima kasih padamu di masa depan." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Ning Cheng tidak menunggu balasan Lansha. Ia segera meninggalkan zona larangan terbang, memanggil senjata sihir terbang, dan menghilang tanpa jejak. Lansha menatap kosong saat Ning Cheng menghilang. Baru kemudian ia menyadari bahwa Ning Cheng pasti mengejar kedua kultivator wanita itu. Ia mengerutkan kening dan mendengus, seperti dugaanku, semakin sulit sesuatu didapatkan, semakin baik. Aku harus memberi tahu Nona ketika dia pergi. Ning Cheng bertanya kepada 7 atau 8 orang di sepanjang jalan, tetapi tak satu pun dari mereka tahu di mana biara Yi Chen berada. Agar tidak membuang waktu lagi, Ning Cheng langsung meninggalkan senjata sihir terbangnya dan terbang langsung ke Gunung Yi Chen menggunakan sayap awan langitnya. Jika ia tidak dapat menemukan biara Yi Chen, ia akan pergi ke Gunung Yi Chen. Jika ia pergi ke tempat yang salah, ia harus menunggu kesempatan lain untuk menjelaskannya kepada Qianghua. Gunung Yi Chen berjarak puluhan juta mil dari kota terdekat, kota tanduk. Meskipun puluhan juta mil tidak terlalu jauh bagi seorang kultivator langit berbintang, jaraknya sangat halus. Hal ini karena, selain para ahli tingkat atas, indera kedewaan biasa hampir tidak dapat mendeteksinya. Dalam sistem bintang, area manapun yang tidak dapat dijangkau oleh indera ilahi merupakan titik buta. Tempat yang indah sekali, seru Jing Yi takjub saat berdiri di luar Gunung Yi Chen. Hamparan hijau yang tak berujung dan awan putih yang lembut berpadu sempurna, dan jika ada suara air terjun yang mengalir dan sesekali kicau burung, tak seorang pun akan membenci tempat seperti itu. Berdiri di samping Jing Yi, Qianghua berseru dengan takjub, dia sungguh cantik. Setelah menghela napas, dia bertanya, "Kakak senior Yi, apakah menurutmu Paman Guru Mi Chen akan menerima undangan Tuan Suci dan kembali ke kota bintang Zhoutian bersama kita kali ini?" "Entahlah. Ayo kita masuk dulu. Mau Bibi bela diri kita ikut atau tidak, dia tidak akan melampiaskan amarahnya pada kita," kata Jing Yi sambil mendesah. "Kakak senior Yi, tahukah kau mengapa Paman Master Mi Chen memberontak terhadap sekte dan datang ke benua bintang Zhoutian yang jauh ini untuk mendirikan biara wanita Yi Chen?" tanya Qianghua penasaran. Jing Yi segera menarik Qianghua dan berbisik di telinganya, "Adik junior, apa yang kukatakan ini hanya untuk kau ketahui. Jangan tanya lagi. Bibi Miyun dulu sama sepertimu, seorang gadis suci dari tanah suci Wuji kita. Kudengar dia memberontak karena hamil, lalu sekte suci membasmi rekan Taoisnya." "Ah!" seru Qianghua kaget. Gadis suci dari tanah suci tanpa batas sedang hamil. Sungguh mengejutkan mendengarnya. Setelah keterkejutan awal, Qianghua bertanya dengan lebih bingung, "Tetapi mengapa Dewa Yang Maha Suci masih meminta kami untuk datang dan mengundangnya?" Jing Yi tidak menjawab pertanyaan Qianghua, melainkan menunjuk ke tanah hijau subur di depannya dan berkata, "Lihatlah betapa indahnya tempat ini. Hanya seorang ahli alam abadi seperti Paman Miyun yang dapat memiliki alam suci seindah ini." Qianghua mengerti maksud kakak perempuannya. Tuan Suci datang untuk menemui Paman Miyun karena kultivasi Paman Miyun kini telah mencapai alam abadi. Membicarakan hukuman di hadapan makhluk sekuat itu hanyalah lelucon. "Kakak senior Yi, tunggu sebentar." Qianghua tiba-tiba memanggil Jing Yi. Jing Yi menatap Qianghua dengan ekspresi bingung. "Ada apa? Kakak senior, apakah kau bisa mencium aroma samar darah?" Qianghua menunjuk ke kedalaman Gunung Yi Chen dan berbisik. Ekspresi Jing Yi juga berubah. "Benar-benar ada bau darah. Adik junior, ayo cepat pergi. Paman Miyun sangat bersih. Dia tidak akan pernah membiarkan bau seperti itu berlama-lama di tempat tinggalnya. Kakak senior, tidak ada yang aneh saat kami masuk, tapi sekarang sepertinya ada lapisan formasi jebakan tambahan di luar." Nada bicara Qianghua agak cemas. "Cepat, ambilkan manik komunikasi," kata Jing Yi dengan cemas.
Pesanmu tidak terkirim. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Tidak ada yang akan datang. Ayo kita cari jalan keluar secepatnya. Setelah mengirim pesan, Qianghua menyimpan kembali manik komunikasinya. Ning Cheng merasakan ada yang tidak beres begitu ia berdiri di luar gunung Yichen. Ada formasi jebakan di sana. Formasi jebakan ini sangat aneh. Memasukinya tidak berpengaruh apapun bahkan tidak terdeteksi. Namun, begitu keluar, formasi jebakan itu akan aktif, bahkan mencegah pengiriman pesan. Formasi perangkap ini tidak terlalu canggih, hanya bisa dianggap sebagai formasi sungai bintang tingkat 5. Ning Cheng telah lama mempelajari formasi dan membuat pelat formasi, bahkan melampaui master formasi bintang dan mendekati level master formasi raja tingkat 4. Meskipun ia belum membentuk formasi sungai bintang tingkat 4, Ning Cheng yakin bahwa dengan material dan waktu yang cukup, membentuk formasi sungai bintang tingkat 4 hanyalah masalah waktu. Ning Cheng tidak mengerti mengapa Yi Chen-san memasang formasi jebakan seperti itu. Kalaupun dia memasang formasi, seharusnya formasi itu adalah formasi pelindung gunung. Ada yang tidak beres. Ning Cheng langsung waspada, memikirkan susunan pelindung di sekitar gunung. Tempat seindah itu mustahil tak berpenghuni jika ada yang tinggal di sana, pasti sudah memasang susunan pelindung. Namun, ia tidak melihatnya saat tiba. Dia bahkan bisa melihat beberapa petunjuk tentang susunan pelindung benua bintang besar Zongtian, jadi tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa melihat susunan pelindung gunung tersembunyi di sini. Ning Cheng tidak langsung memasuki formasi, melainkan mengamati area tersebut. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menyadari memang ada formasi pelindung di sini. Namun, formasi itu telah rusak, bahkan jejaknya pun telah terhapus. Jika ia bukan seorang ahli formasi tingkat raja, ia pasti tidak akan bisa mendeteksinya. Terlepas dari apakah Qianghua masuk atau tidak, Ning Cheng berencana untuk masuk dan memeriksanya. Ia memasang dua formasi pencabik sederhana di sebuah pangkalan di luar formasi perangkap Gunung Yichen. Formasi pencabik ini tidak dapat menembus formasi yang ada, tetapi akan memungkinkannya untuk keluar dari formasi perangkap dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah menyiapkan rute pelarian, Ning Cheng dengan hati-hati memasuki formasi jebakan. Begitu masuk, Ning Cheng semakin yakin bahwa ini adalah tempat yang tepat. Tidak, Ning Cheng mencium aroma darah yang samar. Setelah menyaksikan terlalu banyak pembasmian, Ning Cheng sangat familiar dengan aroma ini, sesuatu jelas telah terjadi di sini. Ning Cheng tidak melanjutkan. Ia mengamati area itu dengan indera ilahinya dan dengan cepat menemukan sebuah prasasti batu besar bertuliskan Biara Wanita Yichen. Di atasnya terdapat beberapa batasan, yang bahkan indera ilahinya hanya bisa melihat samar-samar. Sebelum melihat tiga kata itu, Ning Cheng masih mempertimbangkan apakah akan masuk atau tidak. Lagi pula, tingkat kultivasinya hanya pada tahap pengumpulan bintang, dan para kultivator di sini yang dapat membentuk formasi sungai bintang tingkat 4 pasti memiliki tingkat kultivasi yang lebih dari sekadar pengumpulan bintang. Namun, begitu Ning Cheng melihat tiga kata itu, ia langsung melupakannya dan bergegas masuk. Di saat yang sama, ia mengutuk biarawati Tao tua itu dalam hati karena telah mengirim dua murid yang hanya setingkat pengamatan bintang. Ia benar-benar akan mencari masalah jika pergi sendiri. Ning Cheng baru saja melewati prasasti batu bertuliskan tiga karakter biara wanita Yichen ketika ia melihat sesosok mayat tergeletak di tanah. Mayat itu adalah seorang kultivator wanita berjubah Tao, wajahnya pucat, dan ia tampak cukup cantik, tetapi pakaian dalamnya robek, memperlihatkan bercak darah. Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Siapa yang begitu kejam sampai melakukan pembasmian seperti itu? Membayangkan Qianghua juga memasuki ruangan membuatnya semakin panik. Ia tidak punya waktu untuk mempedulikan mayat itu dan malah mengepakkan sayap awan langitnya untuk mempercepat lajunya. Di sepanjang jalan, Ning Cheng melihat beberapa mayat kultivator wanita lainnya. Semua kultivator wanita ini berada dalam kondisi yang sama dan mengenakan jubah Tao. Saat itu, Ning Cheng tidak hanya mengkhawatirkan Qianghua, tetapi wajahnya juga pucat pasi karena amarah. Jika planet ini miliknya, ia akan menangkap binatang buas ini bahkan jika ia melarikan diri ke ujung bumi dan membakarnya dengan api Bima Sakti selama 49 tahun. Indra kedewaan Ning Cheng melonjak liar, bila-bila indra kedewaannya menebas tanpa ampun. Saat ini, ia tak lagi ingin menahan diri dan hanya ingin menemukan Qianghua sesegera mungkin. Secara logika, mengingat kecepatannya, bahkan jika Qianghua dan Yi tiba sedikit lebih awal darinya, perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Jeritan kesakitan tertangkap oleh indera kedewaan Ning Cheng, dan dia segera melihat Jing Yi di sebuah cekungan gunung di belakang kuil Yichen. Qianghua datang bersama Jing Yi. Jing Yi sudah ada di sini.
Ning Cheng sama sekali tidak melihat Qianghua. Ning Cheng, dengan kepakan sayap Tianyunnya, langsung melesat menuju cekungan gunung. Jurang itu sangat lembab dan dipenuhi miasma. Kerudung Jing Yi telah lama hilang, memperlihatkan kecantikannya yang memukau. Pakaiannya juga pang camping. Saat ini, ia mencengkeram erat tanaman merambat setebal lengan di sampingnya, menatap ngeri ke sebuah gua tak jauh dari sana, benar-benar melupakan penampilannya yang berantakan. Saat itu, ia lupa bahwa ia masih seorang kultivator pengumpul bintang. Meraih pohon anggur sama sekali tidak ada gunanya. Di mana Qianghua Ning Cheng bergegas menghampiri, mengabaikan perbedaan antara pria dan wanita, meraih dada Jing Yi, dan menariknya berdiri. Jing Yi terkejut, tersadar dari keterkejutannya. Ketika melihat Ning Cheng, matanya terbelalak panik. Bagaimana kabarmu, apa yang kau lakukan di sini, apa kau membasmi semua orang di sini? Jangan bicara omong kosong, beritahu aku di mana Qianghua. Ning Cheng tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Jing Yi. Ia dengan panik mengangkat Jing Yi. Jing Yi tampak terkejut dengan kegilaan Ning Cheng dan dengan cepat berkata, Qianghua baru saja ditarik ke dalam lubang itu, aku segera mundur. Sebelum Jing Yi bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Ning Cheng melemparkannya ke tanah dan bergegas menuju gua. Jing Yi menyadari bahwa ia telah salah paham terhadap Ning Cheng sebelumnya. Ning Cheng tidak melakukan apa yang terjadi di biara Yi Chen. Terlebih lagi, di matanya, kultivator ini hanya memiliki satu atau dua roda bintang yang samar, terkadang tak terlihat, ia sama sekali tidak mampu melakukan hal semacam itu. Sekarang dia melihat Ning Cheng bergegas menghampiri tanpa berpikir ketika dia mendengar Qianghua telah tersapu ke dalam gua, jadi sepertinya dia datang mengejarnya dan Qianghua. Serangkaian isak tangis menggema di sekelilingnya, dan Jing Yi menggigil. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba meraih dan membawanya pergi, membuatnya gemetar tak terkendali. Bahkan dengan kultivasi pengumpulan bintangnya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Saat ini, ia tak berani masuk ke dalam gua maupun pergi. Para petani perempuan yang tewas di luar sana membuatnya marah sekaligus takut. Ia takut jika ia pergi, kemalangan serupa akan segera menimpanya. Namun, tetap di sini, ia juga sama takutnya. Saat Ning Cheng mendekati gua, sebuah daya hisap yang mengerikan memancar darinya, dan Ning Cheng tidak melawan sama sekali. Alih-alih melawan, ia justru terseret ke dalam gua oleh daya hisap tersebut. Begitu ia tertarik, Ning Cheng melepaskan tombak petir berkilaunya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sosok seorang kultivator wanita bergaun biru muncul di hadapannya. Itu Qianghua, tak diragukan lagi. Saat ini, Qianghua sedang merangkak di tanah, memeluk pilar batu besar, dan pakaiannya tak jauh lebih bagus dari Jing Yi. Ning Cheng baru saja menghela napas lega, mengetahui bahwa Qianghua masih baik-baik saja, ketika sebuah tangan pucat kelabu meraih Qianghua yang tergeletak di tanah. Tangan ini mengingatkan Ning Cheng pada saat ia menggendong Luo Fei melewati gurun Thunderfall. Tangan serupa tiba-tiba muncul dan hampir merenggut Luo Fei. Kali ini, ia kembali bertemu dengan tangan kuat yang sama, yang sebenarnya sedang berusaha merebut Qianghua. Amarah Ning Cheng yang sudah tak terbendung akhirnya meledak. Meskipun ia tidak tahu mengapa tangan kuat ini bergerak begitu lambat, Ning Cheng menolak untuk memikirkannya. Tombak petir bercahaya miliknya berubah menjadi garis tombak tak terlihat, merobek ruang di sekitarnya dan melesat keluar. Bang! Energi bintang yang dahsyat itu meledak, menyerbu dada Ning Cheng dan menyemburkan seteguk darah. Saat ini, jika Ning Cheng mundur, lukanya pasti tidak separah itu. Tapi Qianghua tepat di depannya. Bagaimana mungkin ia mundur? Alih-alih mundur, Tianyun justru maju dengan sayapnya, sehingga semakin melukai dirinya sendiri. Qianghua juga tersambar energi bintang yang dahsyat ini dan terlempar. Namun, Ning Cheng sudah bergegas dan memeluk Qianghua. Aroma dan perasaan yang familiar merasukinya, dan Ning Cheng tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Orang di pelukannya adalah si Qianghua. Kalian semua harus segera pergi, keluar dan beritahu yang lain. Sebuah suara serak datang dari lubuk hati, membuat Ning Cheng semakin bingung. Suara itu jelas suara seorang wanita. Bahkan tanpa seorang pun memberitahunya, Ning Cheng berpikir untuk pergi secepat mungkin. Ning Cheng baru saja melangkah mundur beberapa langkah ketika serangkaian suara mendengung datang, diikuti oleh gelombang niat membasmi yang menembus kulitnya dan menyelimutinya. Ini adalah arai perangkap dan pembasmi sungai bintang level 5. Ning Cheng sendiri adalah master arai raja yang hampir level 4, dan ia merasakan aktivasi arai sungai bintang ini segera setelah diaktifkan. Dengan dilepaskannya Boundless Azure Thunder City, Ning Cheng terpaksa kembali. Ia belum mampu menghadapi langsung arai pembasmi sungai bintang level 5. Ia bisa saja menghancurkan arai ini dan pergi,
tetapi hanya jika ia menemukan salah satu pangkalan arainya terlebih dahulu. Dengan suara whoosh, niat membasmi lain yang merobek ruang langsung menghancurkan Star River Domain milik Ning Cheng. Sebelum niat membasmi itu mengenai Ning Cheng, ia merasakan lautan kesadarannya bergetar. Dengan suara krak, kota guntur biru tak terbatas hancur berkeping-keping, tetapi niat membasminya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan terus membombardir mereka. Ning Cheng mengayunkan tombak petirnya dengan gerakan backhand. Inten tombak tanpa jejak baru saja dilepaskan ketika bertabrakan dengan kekuatan yang tak tertandingi, bahkan sebelum sempat merobek kehampaan. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, Ning Cheng memuntahkan seteguk darah lagi dan langsung menabrak dinding. Meskipun dinding itu diperkuat oleh arai dan sangat kokoh, dinding itu telah rusak oleh serangan gabungan energi bintang yang dahsyat. Kini, saat Ning Cheng menghantamnya, dinding itu langsung hancur berkeping-keping. Aura energi bintang yang kaya terpancar dari ruangan itu, memperlihatkan ruangan yang sangat luas di hadapan Ning Cheng. Ruangan itu luas, tetapi perabotannya sederhana, hanya ada tempat tidur batu dan patung giok di tepinya. Patung itu tampak seperti seorang pemuda, dan wajahnya tampak jelas. Di lantai di salah satu sisi ruangan, seorang biarawati Tao berwajah pucat dan luar biasa cantik terkulai di atas sajadah. Darah menetes dari sudut mulutnya. Pakaiannya robek-robek, memperlihatkan kulitnya yang putih dan sosoknya yang memukau. Hanya beberapa langkah dari biarawati Tao itu, seorang pria tampan tanpa alis juga ambruk ke tanah. Sebilah pedang panjang berwarna biru kehijauan menembus dadanya, menjepitnya ke pilar berukir di dinding, membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Saat itu, napasnya tersengal-sengal, dan roda bintang di belakangnya tampak kabur. Seekor semut yang bahkan belum mencapai alam sungai bintang berhasil lolos dari formasi pembasmiku dan bahkan menangkis salah satu seranganku. Pria tanpa alis itu menatap Ning Cheng yang membawa Qianghua saat dia masuk, nadanya diwarnai dengan nada meremehkan. Ning Cheng melirik dingin ke arah pria tanpa alis itu. Sambil tetap waspada, Xing Heyu berkata dengan tenang, sepertinya kau tak lebih dari seekor guk-guk sekarat di alam surgawi, tapi kau bicara seolah-olah kau penguasa alam semesta. Meskipun Ning Cheng berbicara dengan tenang, dia tahu dalam hatinya bahwa pria yang terjepit oleh pedang panjang itu berbahaya dan bisa mengambil nyawanya kapan saja. Kau bisa tahu tingkat kultivasiku. Pria tanpa alis yang terjepit pedang hijau itu menatap Ning Cheng dengan kaget. Pada saat itu, Qianghua pun tersadar dan segera berkata, terima kasih, kakak senior. Tolong turunkan aku. Ning Cheng dengan hati-hati menurunkan Qianghua dan berdiri di depannya, berkata, monster tanpa alis ini masih bisa bergerak. Hati-hati. Terima kasih telah menyelamatkanku, kakak senior, kata Qianghua lembut, wajahnya memerah hingga ke telinga. Belum lagi statusnya, bahkan seumur hidupnya, ia belum pernah dipeluk dan dipeluk oleh pria seperti ini. Apakah Mi Hui mengirimmu untuk menemuiku? Biarawati Tao itu, yang terkulai di futon, tiba-tiba bertanya dengan suara serak. Qianghua tersadar dari rasa malunya dan segera berkata, ya, apakah Anda Paman Mi Chen? Bagaimana tempat ini bisa menjadi seperti ini? Begitu banyak saudari senior yang terbasmi di luar. Meskipun suara biarawati Tao itu serak, suaranya terdengar luar biasa tenang saat ia berkata, pergilah, beritahu Mi Hui bahwa sejak suamiku meninggal, aku bukan lagi anggota Tanah Suci Tak Terbatas. Mampu menahan diri untuk tidak membalas dendam terhadap Tanah Suci Tak Terbatas sudah merupakan sebuah pencapaian. Dunia ini tidak lagi memiliki Mi Chen, hanya Lu He Chen. Pria tanpa alis itu tertawa, mencoba pergi. Saat mereka berbicara, tangan tak terlihat itu terulur untuk meraih Qianghua lagi. Lu He Chen berteriak dengan suara serak, cepat pergi, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya menangkap kita. Qianghua, yang hanya memiliki tingkat kultivasi alam bintang, sama sekali tidak mampu menahan serangan telapak tangan bintang 5 yang begitu kuat. Saat telapak tangan tak terlihat pria tanpa alis itu terulur, ia langsung tertarik ke arahnya. Ning Cheng tak tega membiarkan Qianghua jatuh ke tangan pria tanpa alis ini. Ia kembali melancarkan tombak petir, serangan lain yang tak meninggalkan jejak. Boom! Semburan energi bintang yang mengerikan meledak di angkasa. Saat Qianghua terpengaruh oleh gelombang energi bintang yang dahsyat itu, ia kembali dipeluk oleh Ning Cheng. Tombak petir milik Ning Cheng mengeluarkan serangkaian suara retakan, dan sekali lagi dia terhempas oleh kekuatan dahsyat dan eksplosif ini. Puff puff puff. Saat Ning Cheng terlempar ke dalam formasi penjebakan dan pembasmian, beberapa sinar pembasmi menembus punggung Ning Cheng, mengaduk-aduk garis-garis darah. Sebelum Ning Cheng mendarat, ia melemparkan puluhan bendera arai. Aura pembasmi arai melemah saat Ning Cheng melemparkan bendera-bendera itu. Tak lama kemudian, ruang aman terbentuk di sekitar Ning Cheng.
Aku benar-benar tidak menyangka semut rendahan seperti itu tidak hanya memiliki esensi bintang dan indera ilahi yang begitu kuat, tetapi juga formasi susunan yang begitu tangguh. Pria tanpa alis itu berseru kaget, matanya berkilat saat menatap Ning Cheng. Haruskah dia terus berjuang di sini, atau haruskah dia memiliki tubuh Ning Cheng? Dia belum pernah melihat tubuh fisik sebagus itu sebelumnya. Ini bukan hanya seorang kultivator pemurni tubuh, tetapi kultivasinya juga jauh lebih kuat daripada kultivator pengamat bintang di sampingnya. Meskipun senjata Ning Cheng biasa saja, bayangan Lei Cheng barusan cukup luar biasa. Qiong-hua, aku akan menghancurkan formasi jebakan ini sebentar lagi. Kau duluan saja, orang menyebalkan tanpa alis ini hanya tahu trik-trik terkutuk ini. Setelah pria tanpa alis itu menyerang lagi, Ning Cheng tahu bahwa meskipun pria tanpa alis itu terluka parah dan terjepit, kekuatannya jauh lebih unggul daripada dirinya sendiri. Mustahil baginya untuk pergi dari sini dengan selamat bersama Qiong-hua. Ia hanya bisa membiarkan Qiong-hua pergi duluan, sementara ia menahan musuh. Lalu bagaimana denganmu? Qiong-hua jelas tahu bahwa ia adalah beban di sini. Setelah bertanya, ia melihat punggung Ning Cheng berlumuran darah dan berseru panik, kau terluka. Ning Cheng menurunkan si Qiong-hua dan mengeluarkan beberapa bendera arai. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Aku akan menghancurkan arai perangkap ini agar kau bisa keluar. Setelah kau keluar, gunakan bendera arai ini untuk menghancurkan arai perangkap di luar Gunung Yi Chen selama beberapa tarikan napas. Itu cukup waktu bagimu untuk melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng kembali bersuara, kau hanya bisa menyelamatkanku jika kau segera keluar dari sini dan mengundang Tuan Sucimu ke sini. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Ning Cheng menyerahkan bendera formasi kepada si Qiong-hua, tetapi perhatiannya tetap tertuju pada pria tanpa alis itu. Untungnya, tatapan pria tanpa alis itu berkedip saat ia menatap Ning Cheng, tampak tenggelam dalam pikirannya, dan ia tidak bergerak. Terima kasih, kakak senior. Qiong-hua ingin tahu namamu. Jelas, dia juga tahu bahwa peluang Ning Cheng untuk bertahan hidup sangat kecil jika dia tetap tinggal. Jika dia tidak pergi, Ning Cheng akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jika dia pergi, masih ada peluang untuk menyelamatkan Ning Cheng, tetapi peluang itu jelas sangat kecil. Ning Cheng tersenyum. Namaku Ning Cheng. Ingat, jangan beritahu siapapun. Aku telah menyinggung banyak orang. Kita adalah suami istri di kehidupan sebelumnya. Aku berutang budi padamu. Qiong-hua tidak menjawab pertanyaan Ning Cheng. Ia jelas teringat perkataan kakak senior Yi, kakak senior Ning ini, meskipun baik, terlalu pandai bicara. Apa gunanya menjadi suami istri di kehidupan sebelumnya jika bukan karena anugerah penyelamat? Ia pasti sudah berbalik dan langsung pergi. Ada lagi, kakak senior Ning meski agak kesal, Qiong-hua tidak menyuarakan kekhawatirannya, malah mengajukan pertanyaan lain. Jika Ning Cheng punya urusan yang belum selesai, ia akan membantunya menyelesaikannya, sesulit apapun. Mendengar Qiong-hua sedikit mengernyit setelah ia menyebutkan bahwa mereka adalah suami istri di kehidupan sebelumnya, Ning Cheng mendesah dalam hati dan berkata kepadanya dengan suara sedikit gemetar, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, aku hanya ingin melihat wajahmu lagi. Qiong-hua ragu sejenak, lalu membuka cadarnya dan menatap Ning Cheng dengan mata jernih, lalu berkata perlahan, akulah gadis suci dari tanah suci Wuji. Wajah yang familiar muncul di hadapan Ning Cheng, dan ia tiba-tiba merasa sedikit linglung. Tenggorokannya tercekat. Sudah berapa lama ia tak bertemu Qiong-hua sejak perpisahan mereka di Roland Star, ia tak pernah bertemu Qiong-hua lagi. Dan kini, ketika ia bertemu Qiong-hua lagi, segalanya telah berubah, tak ada yang sama lagi. Apakah Qiong-hua di hadapannya masih si Qiong-hua yang sama yang dicintainya, Qiong-hua yang sama yang pernah menganggapnya sebagai suaminya? Ia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Terlebih lagi, ia mengaku sebagai gadis suci dari tanah suci tanpa batas, bagaimana mungkin Ning Cheng tidak mengerti implikasi dari hal itu? Kalaupun dia pergi hari ini, terus kenapa menghadapi tanah suci tanpa batas, bisakah dia membawa Qiong-hua pergi tanpa bisa meyakinkannya? Terpisah oleh hidup dan mati selama bertahun-tahun, kita bertemu lagi di negeri asing. Aku menanyakan namamu, tetapi kau tak tahu. Ketika kau menanyakan namamu, wajahmu sedikit berkerut. Perpisahan itu bagai samudera luas. Sebelum kata-kata terucap, percakapan telah usai. Besok, di bawah langit berbintang, berapa banyak lagi gunung musim gugur yang akan terbentang di depan. Melihat Ning Cheng yang agak linglung, pria tanpa alis itu melemparkan beberapa bendera arai lagi, dan 3 lampu merah muncul seperti bayangan di antara alis Ning Cheng. Terlepas dari apakah ia mencoba merasuki Ning Cheng, karena sekarang ia terjepit, ia harus melukai Ning Cheng terlebih dahulu.
Saat niat membasmi tercium di Star River Domain, Boundless Azure Thunder City yang sebelumnya tersembunyi tiba-tiba muncul. Dengan suara ledakan dan retakan, kota guntur biru tak terbatas milik Ning Cheng hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan domain Sungai Bintang pun lenyap sepenuhnya. Tombak petir dilepaskan sekali lagi, dan Ning Cheng secara bersamaan melemparkan beberapa bendera arai. Saat pria tanpa alis itu secara paksa mengaktifkan kembali arai perangkap dan pembasmian Sungai Bintang level 5, Ning Cheng merobeknya. Retak, tombak petir milik Ning Cheng hancur oleh seberkas cahaya merah. Puff, puff, dua sinar merah lagi menghancurkan Star River Domain dan Boundless Azure Thunder City. Meskipun Ning Cheng berhasil menghindar, mereka masih menyebabkan dua semburan darah lagi muncul di tubuhnya. Aneh sekali. Melihat lampu merahnya tidak bisa mengunci meridian Ning Cheng sama sekali, pria tanpa alis itu semakin yakin bahwa Ning Cheng punya rahasia besar. Ning Cheng meraih Qianghua dan melemparkannya keluar dari formasi perangkap, sambil berteriak, cepat cari bala bantuan. Lagi pula, kau punya nama keluarga, namamu Si Qianghua. Saat Si Qianghua mendengar kata-kata terakhir Ning Cheng, ia sudah mengusirnya keluar dari gua. Ning Cheng telah mengunci arai gua dengan bendera arai, membuatnya tidak dapat menghasilkan daya hisap. Bahkan sebelum Si Qianghua mendarat, ia sudah melihat Jing Yi, masih panik. Ah, adik Qiong, kau kabur kau terluka. Jing Yi yang panik melihat Si Qianghua keluar dan segera membantunya. Melihat Si Qianghua berlumuran darah, ia langsung berpikir bahwa Si Qianghua terluka parah. Sebelum Si Qianghua sempat menjelaskan lebih rinci, dia berkata dengan nada mendesak, kakak senior Yi, ayo cepat keluar dan beritahu Tuan Suci untuk datang. Bagaimana cara kita keluar? Saya punya bendera pertempuran di sini, kamu bisa keluar. Ning Cheng menggunakan akal sehatnya untuk mengusir Si Qianghua dan Jing Yi sebelum menatap dingin ke arah pria tanpa alis di depannya. Dasar semut tak berarti, kalau saja aku tidak terluka parah dan tingkat kultivasiku bahkan belum mencapai 1 banding 1 miliar, aku pasti sudah menghancurkanmu sejak lama. Pria tanpa alis itu terkejut sekaligus geram ketika melihat kesadaran Ning Cheng tidak terkekang. Lu Hechen melirik pria tanpa alis itu dengan jijik. Fu Mei, kau hanyalah seorang kultivator alam surgawi biasa, tapi berani bicara begitu arogan. Jika kau tidak menyerangku saat aku sedang menghamburkan kekuatanku, aku, Lu Hechen, pasti sudah membakarmu menjadi abu sejak lama. Sekalipun aku telah menghamburkan kekuatanku, aku masih bisa menguncimu di pilar pengunci jiwa. Setelah mengatakan itu, Lu Hechen mengabaikan pria tanpa alis itu dan mengalihkan pandangannya ke Ning Cheng, sambil berkata, aku percaya apa yang baru saja kau katakan. Ah! Ning Cheng berseru kaget, tidak tahu apa yang diyakini Lu Hechen. Kau baru saja bilang kau suami kultivator perempuan itu di kehidupan sebelumnya, dan aku percaya padamu. Setelah mengatakan itu, Lu Hechen mengalihkan pandangannya ke patung giok di samping tempat tidur. Ekspresinya penuh kelembutan. Setelah beberapa lama, ia menatap Ning Cheng. Wanita tua itu, Mi Hui, tidak tahu apa-apa tentang cinta. Wajar saja kalau dia tidak percaya padamu. Orang yang tidak mengenal cinta tidak bisa melihatnya, dan dia tidak mengerti cinta. Tepat ketika Ning Cheng hendak berbicara, ia mendengar pesan telepati Lu Hechen. Fu Mei telah dipaku di pilar pengunci jiwa olehku, dan kultivasinya hampir sepenuhnya hilang. Dia menyergapku ketika aku sedang menyebarkan kekuatanku. Jiwaku menghilang, dan tidak ada cara untuk pulih. Sekarang Fu Mei hendak melepaskan diri dari pilar pengunci jiwa, tetapi aku sudah terlambat untuk membasminya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu adalah mengaktifkan pilar pengunci jiwa sejenak dan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengunci sisa esensi bintang dan kesadaran ilahinya. Apakah kau dapat memanfaatkan kesempatan itu? Terserah padamu. Ning Cheng terkejut mendengar ini. Pantas saja serangan Fu Mei padanya bertubi-tubi. Ia mengulur waktu, dan Fu Mei juga mengulur waktu. Jika apa yang dikatakan Lu Hechen benar, begitu Fu Mei terbebas dari pilar pengunci jiwa, bagaimana mungkin ia bisa bertahan? Bergeraklah. Saat itu, teriakan Lu Hechen bergema di benak Ning Cheng. Pada saat yang sama, pilar pengunci jiwa bersinar terang. Tanpa berpikir dua kali, Ning Cheng melepaskan kapak Ibel Rui. Kekuatan sucinya melepaskan senja matahari terbenam. Lu Hechen, aku tahu kau akan melakukan ini. Setelah aku bebas, jika aku, Fu Mei, tidak menjadikanmu boneka pelayan tempat tidur, aku akan menjadi seseorang yang kau besarkan. Fu Mei meraung, wajahnya yang tampan berubah menjadi ganas. Pedang panjang Qian yang disematkan di dadanya juga bergetar hebat, mengeluarkan serangkaian suara mendengung, seolah-olah pedang Qian itu akan terbang kapan saja, membebaskan Fu Mei.
Melihat ini, wajah Lu Hechen yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Jika ia bisa menghancurkan dirinya sendiri, ia pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, ia tidak bisa. Membayangkan akan dimurnikan menjadi boneka kamar tidur setelah kematian membuat Lu Hechen gemetar. Saat wajah Lu Hechen memucat dan tubuhnya gemetar, Fu Wumei menjerit dengan ganas, dan pedang panjang Qian bergetar hebat, ruang di sekitarnya seakan membeku tiba-tiba. Waktu seakan digenggam oleh sebuah tangan, tak dapat bergerak sedetik pun. Pedang panjang Qian berhenti bergetar, pilar pengunci jiwa berhenti memancarkan cahayanya, dan bahkan tubuh Lu Hechen yang gemetar tampak membeku pada saat ini. Bayangan kapak samar memecah kesunyian waktu dan ruang, berubah menjadi garis samar yang tiba di dahi Fu Wumei dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi hukum waktu. Fu Wumei berteriak ngeri. Saat itu, hanya satu pikiran yang memenuhi benaknya, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin seorang kultivator pengamatan bintang biasa bisa melepaskan kekuatan suci hukum waktu itu, sama sekali mustahil. Namun, kapak itu sudah mengiris kulitnya, ini bukan hal yang mustahil, melainkan fakta. Mata Fu Wumei berkilat penuh keengganan. Jika saja kekuatannya pulih sedikit saja, ia tak akan peduli dengan aturan waktu yang dangkal ini, dan bisa dengan mudah menghilangkannya hanya dengan lambaian tangannya. Dia, seorang ahli alam surgawi yang kuat, dibasmi oleh seekor semut pengamat bintang. Bagaimana mungkin dia menerima ini, bahkan jika dia mati, dia akan membawa seseorang bersamanya. Energi bintang yang dahsyat meletus di dalam tubuhnya, seluruh dantian dan mansion ungunya mengamuk. Kekuatan ilahi berdasarkan hukum waktu. Lu Hechen menatap kapak yang telah menyentuh dahi Fu Wumei dengan penuh keterkejutan. Ia telah melihat terlalu banyak kultivator jenius di langit berbintang langit tengah, tetapi ia belum pernah melihat seseorang yang mampu memahami hukum waktu di alam pengamatan bintang. Ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengerikan. Oh tidak, Fu Wumei akan menghancurkan dirinya sendiri. Lu Hechen merasakan aura kekerasan yang terpancar dari Fu Wumei dan tahu sudah terlambat untuk memperingatkan Ning Cheng. Ia memejamkan mata, dan rasa tenang kembali. Ia berterima kasih kepada kultivator pengamat bintang ini, tampaknya ia akan mati tanpa kedamaian. Sayangnya, ia juga tak bisa menyelamatkan kultivator pengamat bintang. Sekalipun penghancuran diri Fu Wumei melenyapkan kultivator itu sepenuhnya, dan sekalipun kultivator itu selamat dari penghancuran diri Fu Wumei, ia tak bisa menghentikan pilar pengunci jiwa meledak. Penghancuran diri Fu Wumei pasti akan meledakkan pilar pengunci jiwa. Pilar pengunci jiwa adalah sesuatu yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun, awalnya ditujukan untuk pengembangannya sendiri. Setiap kali ia menyebarkan kekuatannya, ia akan menggunakan pilar pengunci jiwa untuk mengunci jiwanya. Jika pilar pengunci jiwa meledak, ia bahkan dapat merobek celah di ruang ini. Saat kapak Ibel Rui mencabik-cabik dahi Fu Wumei, seluruh tubuh Fu Wumei meledak, memancarkan ledakan mengerikan yang mengguncang bumi. Berapa banyak esensi bintang yang akan hancur oleh penghancuran diri seorang kultivator alam surgawi, terlebih lagi, pilar pengunci jiwa meledak di sampingnya. Aura yang dahsyat dan meledak-ledak terpancar, membawa ancaman kematian. Setelah Ning Cheng melepaskan kemampuan ilahi senja-senja, esensi bintang dan indera ilahinya terkuras. Lagi pula, ia tahu bahwa bahkan di puncaknya, ia tak mampu menahan ledakan seperti itu. Saat Ning Cheng menyadari ledakan itu, dia memasuki Mutiara Xuan Huang, dan bahkan tidak punya waktu untuk menarik kembali kapak Ibel Rui. Gelombang kejut dahsyat dari Star Essence menghantam Si Qianghua dan Jing Yi, yang baru saja keluar dari Gunung Yichen, sekali lagi. Keduanya terlempar beberapa mil jauhnya akibat benturan dahsyat sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Jing Yi berdiri dan memfokuskan indera spiritualnya pada Gunung Yichen. Gunung Yichen yang rimbun dan hijau, yang tampak bak negeri dongeng, kini tertutup debu, di bawahnya terbentang jurang-jurang besar. Ledakan itu menghancurkan seluruh Gunung Yichen menjadi rerundewa, menyebabkannya lenyap tanpa jejak. Si Qianghua juga berdiri. Ia memandang ledakan di kejauhan dan Gunung Yichen yang telah berubah menjadi jurang, wajahnya dipenuhi duka. Adik Qiong, musibah ini memang ditakdirkan untuk gurumu. Jangan bersedih. Jing Yi menyeka darah dari sudut mulut Si Qianghua dan menghiburnya. Si Qianghua tidak menjawab. Ia tentu saja bersedih atas kepergian pamannya, tetapi kesedihan terdalamnya adalah untuk kultivator bernama Ning Cheng. Sebelumnya, ia merasa sedikit tidak senang mendengar kata-kata Ning Cheng, tetapi sekarang setelah ia gugur, duka yang mendalam membuncah dalam dirinya. Ia yakin jika Ning Cheng tidak menyelamatkannya, ia tidak akan binasa. Mungkinkah itu benar? Apakah dia benar-benar istrinya dari kehidupan lampau? Jika tidak,
mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya padahal mereka hanyalah orang asing. Adik Qiong, Jing Yi memanggil lagi dengan nada khawatir ketika melihat si Qiong Hua terdiam. Kemudian ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, adik, bagaimana kau bisa lolos dan dari mana kau mendapatkan bendera-bendera arai yang merobek formasi perangkap itu kalau bukan karena kau, kami berdua pasti sudah mati di sini hari ini. Kakak senior Yi, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menyebut nama keluarga Kusi di alun-alun Zongtian hari itu? Mungkinkah yang dikatakannya itu benar? Si Qiong-Hua menoleh dan menatap Jing Yi dengan mata sebening kristal. Ah! Jing Yi terkejut dengan pertanyaan si Qiong-Hua, tetapi ia segera menyadari maksudnya dan berkata, adik Qiong-Hua, tolong jangan berpikir seperti itu. Kau adalah gadis suci dari tanah suci Wuji. Apa kau kenal Bibi Mi Chen? Dia juga seorang gadis suci. Dia berakhir seperti ini karena dia jatuh cinta pada seorang pria, lalu hamil dengan pria itu. Setelah pulih dari keterkejutan awalnya, Jing Yi langsung teringat akan pengejaran Ning Cheng. Ia segera bertanya, adik Qiong, mungkinkah kultivator bermarga Ning yang melecehkanmu itu yang menyelamatkanmu? Tidak, itu tidak mungkin. Orang itu tampaknya paling tinggi di alam bintang hancur, dan dia juga tidak melarikan diri. Kurasa dia dibutakan oleh nafsu dan diam-diam mengikuti kita. Dia pantas mati. Saat Jing Yi berbicara, ia teringat Ning Cheng yang mencengkeram dadanya dan mengangkatnya, yang memicu rasa kesalnya. Bagaimanapun, ia adalah murid tanah suci tanpa batas, dan pria ini mencengkeram dadanya tanpa alasan. Jika dia belum mati, ia tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Teringat sikap jijik Jing Yi terhadap Ning Cheng, dan kata-kata Ning Cheng yang mengatakan bahwa dia punya banyak musuh dan tidak seharusnya dia sembarangan membocorkan namanya, si Qiong-Hua berbohong untuk pertama kalinya. Kakak senior Yi, Paman Mi Chen lah yang menyelamatkanku. Aku hanya ingin bertanya apakah perkataan kakak senior Ning itu benar karena dialah yang mengejarku ke sini. Jing Yi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sama sekali tidak mungkin. Aku sudah melihat banyak kultivator seperti itu. Mereka suka mengejar kultivator wanita cantik, lalu mengambil esensi yin primordial mereka dan membuangnya seperti sampah. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Ingatlah untuk berkultivasi dengan tekun dan segera bergabung dengan Jembatan Bintang. Kakak senior, apakah menurutmu kakak senior Ning yang mengejarku, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku setelah dia tahu aku terjebak di sini? Si Qiong-Hua tampak tidak mengerti kata-kata Jing Yi. 590.